Cerita kembali dimulai dengan pemberitaan besar. Seluruh anggota Guild Iron tersapu bersih saat melakukan pengintaian pada gate raksasa di Seoul. Ada 3 titik mencurigakan, dan pada tanggal 8, sebuah gate besar tiba-tiba muncul tepat di atas kediaman Kim Gi-gyu. Hal itu memicu kontroversi luas. Banyak yang berspekulasi bahwa Kim Gi-gyu sendiri memiliki kemampuan menciptakan gate. Di sisi lain, tim pengintaian Guild Iron sudah benar-benar disingkirkan. Kepala Guild Choi Chang-yong sendiri menyatakan sulit mengetahui detail situasi, namun ada banyak hal mencurigakan. Adegan pun kembali ke markas Kim Gi-gyu. Di sana, muncul tamu tak terduga. Penasihat Lim Hye-suk datang bersama Min-so. Kim Gi-gyu jelas tidak menyangka keduanya akan muncul di hadapannya. Tak lama kemudian, Hwang bergegas masuk dengan wajah khawatir. Ia langsung memanggil penasihat Lim Hye-suk dengan sebutan Nuna dan mencari keberadaan Min-so. Kim Gi-gyu ikut terkejut. Ia tidak menyangka Hwang memiliki hubungan sedekat itu dengan penasihat Lim Hye-suk. Sementara penasihat Lim Hye-suk menyambutnya dengan ramah, Min-so berlari memeluk Hwang dengan erat sambil berkata betapa ia sangat merindukannya. Hwang menatap Min-so lalu menjawab pelan, kalau ia juga sangat merindukannya. Melihat keduanya akhirnya bisa bersama lagi, Kim Gi-gyu, Elle, dan Brunhart ikut merasa senang. Setelah itu, Kim Gi-gyu menoleh ke penasihat Lim Hye-suk dan menanyakan kabar anggota keluarganya. Penasihat menjawab kalau Demon King sudah mengurus semuanya dan keluarga mereka dalam keadaan baik-baik saja, jadi Kim Gi-gyu tidak perlu khawatir. Mendengar jawaban itu, Kim Gi-gyu merasa lega. Ia pun duduk di kursi, lalu mengungkapkan kalau ada banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan tentang semua hal yang terjadi saat dirinya pergi. Namun penasihat Lim Hye-suk berkata bahwa sebenarnya ia ingin menceritakan tetapi saat ini ia tidak punya banyak waktu. Kim Gi-gyu bingung mendengar jawaban itu dan bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba, ilusi usia muda penasihat Lim Hye-suk memudar, tubuhnya kembali seperti sosok tua yang lemah. Dengan wajah serius, penasihat menyampaikan bahwa ia ingin meminta bantuan Kim Gi-gyu. Ia berjanji, jika Kim Gi-gyu bisa menolongnya, maka semua pertanyaan Kim Gi-gyu akan dijawab dan ia akan sepenuhnya berpihak pada Kim Gi-gyu. Permintaan itu adalah menyelamatkan Yeobin. Lalu penasihat mulai menjelaskan keadaan Yeobin. Ternyata, saat ini Yeobin tertangkap dan dibawa ke Cina. Mendengar hal itu, Kim Gi-gyu cukup terkejut. Ia tidak pernah menyangka Yeobin berada di tempat yang sama sekali tidak terduga. Kim Gi-gyu pun bertanya apa maksud dari terperangkap. Penasihat menjelaskan bahwa setelah pertempuran melawan aliansi Guild Iron dan Karvan, pasukan Misty Flower gagal melarikan diri. Beberapa berhasil diselamatkan, tetapi karena mereka sudah terlalu lelah akibat pertempuran melawan Ha Sung-soo, mereka tidak mampu menolong Yeobin. Akhirnya, Yeobin pun ditangkap oleh Guild Karvan. Lokasi penahanannya sangat sulit ditemukan, hampir mustahil. Tetapi penasihat berhasil mendapatkan informasi bahwa cabang rahasia Guild Karvan ada di Shanghai, dan Yeobin dikurung di sana. Kim Gi-gyu menanggapinya dengan ragu. Ia bertanya bagaimana mungkin mereka bisa ke sana, sementara dirinya adalah buronan. Ia tidak bisa menggunakan pesawat, apalagi portal antar negara. Penasihat menenangkannya mengatakan agar Kim Gi-gyu tidak perlu khawatir soal itu. Ada sebuah portal rahasia di dalam tower yang ia ketahui. Namun sebelum menjelaskannya lebih jauh, penasihat kembali menegaskan, apakah Kim Gi-gyu benar-benar mau membantu? Karena misi ini sangat berbahaya. Kim Gi-gyu menjawab tegas, ia sudah berutang budi pada penasihat Lim Hye-suk, dan Yeobin juga adalah sahabat berharga baginya. Mendengar itu, Lu langsung menyelutuk, menggoda Elle dengan berkata, dengar itu, Yeobin disebut sahabat berharga. Elle langsung memerah wajahnya dan meminta Lu untuk diam. Sementara penasihat justru tersenyum lega, tidak menyangka Kim Gi-gyu benar-benar mau menolong. Keesokan harinya, Kim Gi-gyu memanggil Leeds untuk menyampaikan perintah. Leeds segera datang dan menyatakan siap. Kim Gi-gyu menjelaskan bahwa untuk bisa bergerak bebas, mereka butuh pengalihan besar. Karena itu, ia memerintahkan Leeds mengerahkan para undead dan griffin untuk membuat kegaduhan di sekitar area sungai, tapi dengan syarat, jangan sampai rakyat sipil terluka. Leeds mengangguk, siap menerima perintah itu. Namun Lu mengangkat pendapat lain. Menurutnya, jika tidak ada korban sipil sama sekali, musuh akan cepat curiga dan tahu bahwa ini hanyalah pengalihan. Jika ingin menipu lawan, kata Lu, maka harus dilakukan sepenuhnya.
Kim Gi-gyu hanya tersenyum kecil, ia sudah punya rencana lain. Ia menjelaskan bahwa pengalihan besar akan ia serahkan pada Roger, yang saat ini sedang menyamar sebagai Lau Han. Adegan pun berpindah ke markas cabang Guild Iron. Di dalam ruangan manajer cabang, terjadi pembunuhan. Terlihat Roger, dalam wujud Lau Han, bergetar ketakutan ketika sebuah pedang sudah menempel di lehernya. Sosok yang menghunus pedang itu adalah Demon King bersama Baal. Demon King memandangi Roger dengan tajam. Ia yakin yang berdiri di depannya memang Lau Han, mantan wakil ketua Guild Iron. Tetapi saat menatap dengan demonic eye-nya, Demon King merasakan aura Kim Gi-gyu keluar dari dalam tubuh Lau Han. Sementara itu, di markas Kim Gi-gyu, ia memberi perintah pada L agar tetap tinggal. Kim Gi-gyu menjelaskan bahwa Grigori sedang melacak Guild Karvan dan kekuatan malaikat yang tersisa tidak akan cukup jika harus berhadapan dengan iblis. Karena itu, ia ingin L membantu melacak jejak mereka. L sebenarnya ingin tetap di sisi Kim Gi-gyu, tapi akhirnya ia menerima perintah itu dengan ikhlas. Sebelum pergi, Brunhard berpamitan padanya, sementara Lu hanya tertawa angkuh seperti biasa. Setelah semua persiapan selesai dan pasukan sudah diberi tugas masing-masing, Kim Gi-gyu juga bersiap untuk bergerak. Sebelum berangkat, ia mengenakan sebuah topeng khusus yang bisa mengubah wajahnya menjadi tampak lebih tua. Tujuannya jelas, agar orang-orang tidak mengenalinya sebagai buronan paling dicari. Adegan pun berpindah ke Shanghai, China. Kim Gi-gyu dan penasihat Lim Hye-suk berhasil tiba melalui portal gate. Kim Gi-gyu sendiri masih belum percaya bahwa mereka benar-benar bisa sampai sejauh ini. Ia menoleh ke sekitar, menyaksikan hiruk-pikuk kota dengan penduduk yang ramai beraktivitas. Brunhard yang ikut merasakan suasana berkomentar, tempat ini begitu padat dan penuh dengan orang, sangat berbeda dengan Korea. Penasihat Lim Hye-suk berjalan lebih dulu, meminta Kim Gi-gyu untuk segera mengikutinya. Ia menjelaskan bahwa tujuan mereka masih agak jauh, namun langkah penasihat terhenti ketika Kim Gi-gyu memanggilnya. Dengan tatapan serius, Kim Gi-gyu mengutarakan sebuah pertanyaan yang sejak tadi mengganjal pikirannya. Ia berkata bahwa ia tahu betul penasihat ingin menyelamatkan Yeobin, tapi Kim Gi-gyu merasa alasan itu bukan semata-mata karena Yeobin adalah anggota guild. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya, dan Kim Gi-gyu ingin tahu hubungan seperti apa sebenarnya antara penasihat Lim Hye-suk dengan Yeobin. Penasihat terdiam sejenak, wajahnya muram ketika akhirnya ia menjawab. Dengan suara berat, ia mengaku bahwa Yeobin adalah orang terpenting dalam hidupnya. Saat dirinya merasa muak dengan dunia ini, Yeobin-lah yang menjadi alasan untuk terus bertahan. Ia menambahkan bahwa ada hal lain yang juga ingin ia ceritakan, tapi waktunya tidak tepat sekarang. Mereka harus segera bergerak karena waktu semakin menipis. Adegan pun berpindah ke sebuah ruangan bawah tanah yang tampak seperti pabrik. Tempat itu ternyata adalah markas rahasia Guild Karvan. Seorang pria botak sedang berdiskusi dengan rekannya mengenai sebuah proses misterius. Rekannya menjawab bahwa semua berjalan lancar dan mereka hampir mencapai tahap akhir. Namun, pria botak itu tiba-tiba menghentikan percakapan karena mendengar suara aneh dari ujung lorong. Mereka berjalan mendekat dan mendapati pemandangan mengerikan, lantai penuh bercak darah, bahkan ada potongan kaki hewan yang menjulur dari tikungan lorong. Belum sempat mereka bereaksi, sesosok serigala besar muncul. Itu adalah Rain, ego serigala Kim Gi-gyu yang baru saja memangsa beberapa anggota Guild Karvan. Kaget, mereka bertanya-tanya apakah markas mereka sedang diserang. Tetapi sebelum bisa lari, Rain langsung menerjang mereka dengan kecepatan luar biasa. Pria botak yang mencoba mengikuti gerakannya hanya bisa ternganga, tidak sempat mengantisipasi serangan. Dalam sekejap, dua orang rekannya mati dirobek Rain. Pria botak itu baru sadar, rumor yang selama ini ia dengar ternyata benar, bahwa buronan dari Korea, Kim Gi-gyu, adalah seorang wolf summoner. Saat pikiran itu terlintas, tiba-tiba Kim Gi-gyu sendiri sudah berdiri di belakangnya, menodongkan pedang Lu ke lehernya. Dengan suara datar, Kim Gi-gyu bertanya, apakah pria botak itu adalah orang yang memimpin cabang markas ini? Pria botak terkejut mendengar Kim Gi-gyu berbicara dalam bahasa Korea, dan ia semakin bingung karena wajah Kim Gi-gyu berbeda dengan foto buronan yang ia kenal. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini. Tak lama, penasihat Lim Hye-suk muncul dari belakang. Kim Gi-gyu memastikan kepadanya apakah benar pria botak ini yang bertanggung jawab. Penasihat mengangguk, berterima kasih pada Kim Gi-gyu karena sudah menahannya.
Namun, di saat yang sama, penasihat merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tahu Kim Gi-gyu kuat, tapi kini kekuatannya terasa jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Setelah melewati lantai 50, perkembangan Kim Gi-gyu benar-benar mencengangkan, bahkan terkesan tidak stabil. Penasihat bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dengan segel Kim Gi-gyu. Sementara itu, pria botak baru sadar siapa penasihat yang ada di hadapannya. Wanita tua yang sebelumnya sempat beberapa kali menyergap mereka. Dengan wajah dingin, penasihat menanyakan keberadaan Yeo Bin. Ia berjanji akan melepaskan pria itu hidup-hidup jika mau bekerja sama dan mengungkap lokasi Yeo Bin. Namun, pria botak justru tertawa. Ia mengungkapkan bahwa semua itu sudah terlambat karena ritual sudah dimulai. Mendengar hal itu, penasihat langsung berubah ekspresinya, terlihat sangat terkejut. Lu yang mendengar dari pedang bertanya apa maksud pria itu, namun Kim Gi-gyu sendiri juga bingung karena tidak mengerti bahasa Cina yang mereka gunakan. Brunhard pun menambahkan bahwa ini pertama kalinya ia mendengar bahasa itu. Penasihat Lim Hye-suk terlihat geram, lalu mendadak berlari sambil berkata, mereka tidak boleh buang waktu lagi. Jika terlambat, Yeo Bin bisa benar-benar hilang. Kim Gi-gyu hanya bisa mengikuti, meski dalam hati ia juga bingung dengan situasi yang mendadak kacau. Sambil berlari, penasihat terus berpikir dalam hati, bagaimanapun caranya, mereka harus berhasil menyelamatkan Yeo Bin tepat waktu. Jika ritual itu tidak dihentikan, maka tubuh Yeo Bin akan sepenuhnya diambil alih oleh iblis. Di dalam sebuah ruangan khusus, terlihat Yeo Bin yang terbaring dalam keadaan tidak sadar. Tubuhnya terhubung dengan banyak alat, sementara lingkaran sihir berlapis-lapis menyala di sekelilingnya. Jelas bahwa tubuh Yeo Bin sedang dipersiapkan sebagai wadah bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sementara itu, adegan kembali ke Kim Gi-gyu. Ia memerintahkan Rain untuk mundur, lalu membuka portal gate dan mendorong pria botak yang mereka tangkap masuk ke dalam sana. Setelah memastikan hal itu, Kim Gi-gyu segera berlari mengejar penasihat Lim Hye-suk yang sudah bergerak lebih dulu. Tak butuh waktu lama, Kim Gi-gyu berhasil menyusulnya. Dengan nada mendesak, Kim Gi-gyu bertanya apa maksud dari perkataan terlambat yang dikatakan penasihat tadi. Penasihat menjawab dengan wajah serius. Yang dimaksud adalah ritual. Yeo Bin akan dijadikan wadah bagi salah satu raja iblis. Mendengar itu, Kim Gi-gyu langsung teringat pada Dong Hae yang tubuhnya diambil alih oleh Leviathan. Ekspresinya menegang karena ia tahu betul betapa berbahayanya jika itu benar-benar terjadi lagi. Tiba-tiba Lu memanggil Kim Gi-gyu dari dalam. "Lihat ke depan," katanya. Kim Gi-gyu pun mengalihkan pandangannya dan mendadak ia terpaksa menghentikan langkahnya. Penasihat Lim Hye-suk yang ada di sampingnya juga berhenti, menatap lurus dengan wajah waspada. Ada sesuatu di depan mereka, sesuatu yang memancarkan energi iblis begitu pekat hingga terasa menekan udara. Penasihat bertanya, apakah Kim Gi-gyu juga bisa merasakannya? Kim Gi-gyu hanya mengangguk, lalu dengan nada khawatir, ia bertanya, apakah mereka sudah terlambat? Lu menenangkan, belum, kita masih ada waktu. Lalu Lu menjelaskan dengan tenang, energi yang mereka rasakan adalah milik iblis ke-24, Naberus. Lu menceritakan bahwa Naberus adalah salah satu dari sedikit iblis yang tetap setia padanya, bahkan ketika ia dikhianati oleh 72 iblis lainnya di masa lalu. Adegan pun berganti ke masa lalu. Lu, atau Lucifer pada saat itu, sudah terluka parah akibat pengkhianatan para iblis lain. Namun, di tengah kekacauan itu, hanya Naberus yang tetap berdiri di sisinya. Lu sempat bertanya mengapa ia tidak melarikan diri. Naberus dengan tegas menjawab, hanya ada satu raja yang ia layani, yaitu Lu, dan ia akan menemaninya sampai akhir. Lu sempat tersenyum, menyebut Naberus sebagai iblis bodoh yang selalu begitu. Bahkan saat Lu batuk darah, Naberus masih memaksanya untuk memakan dirinya agar Lu bisa pulih. Tentu Lu menolak, bahkan meledek kalau tubuh Naberus pasti bau dan rasanya aneh. Meski begitu, ia merasa terharu dalam hati. Ia pun berdiri lagi, mengeluarkan tanduk dan sayap iblisnya, lalu berkata kepada Naberus untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri seperti apa rajanya. Kembali ke masa sekarang. Dari depan, seekor serigala raksasa muncul. Bukan serigala biasa, tubuhnya dipenuhi aura iblis dan memiliki 3 kepala yang buas. Kim Gi-gyu dan penasihat Lim Hye-suk sama-sama terkejut. Lu mendesah dengan muram. Itu adalah Naberus, namun bukan lagi Naberus yang dulu ia kenal.
Andras telah memperkuat tubuh 72 iblis, menjadikan mereka lebih kuat, tapi ada harga yang harus dibayar, akal sehat mereka hilang. Kini Naberus memang jauh lebih kuat, tapi juga benar-benar gila. Dengan raungan menggelegar, Naberus melancarkan serangan pertamanya. Tinju besar melesat, menghantam lantai hingga hancur berantakan. Kim Gi-gyu dan penasihat Lim Hye-suk buru-buru melompat menghindar. Di udara, Kim Gi-gyu berseru bahwa ia akan menghadapi Naberus, sementara penasihat diminta untuk segera mencari Yeobin. Penasihat sempat ragu, khawatir Kim Gi-gyu tidak sanggup sendirian, tapi Kim Gi-gyu meyakinkan ini sudah tidak bisa ditunda. Lagi pula, ada alasan pribadi lain. Ia merasa hanya Lu yang pantas mengakhiri penderitaan Naberus. Melihat tekad itu, penasihat akhirnya mengangguk. Ia mempercayakan pertarungan pada Kim Gi-gyu dan berlari ke arah lain. Namun, Naberus sempat melirik pergerakannya dan hendak mengejar. Kim Gi-gyu tidak tinggal diam. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, mengaktifkan Elemental Dark Binding. Dari tanah, rantai hitam muncul, melilit tubuh Naberus agar tidak bisa bergerak bebas. Dengan suara lantang, Kim Gi-gyu berkata bahwa lawannya adalah dirinya, bukan orang lain. Lu, dengan nada berat, menambahkan bahwa meski Naberus sudah gila, ia pernah bersumpah setia kepadanya. Karena itu, Lu meminta Kim Gi-gyu agar jika mungkin, jangan sekadar membunuhnya, tapi bebaskan Naberus dari penderitaan ini. Karena itulah Lu berharap Kim Gi-gyu bisa mengakhiri Naberus secepat mungkin, tanpa membuatnya menderita lebih lama. Permintaan itu membuat Kim Gi-gyu sempat terdiam, bingung harus merespons bagaimana. Namun pada akhirnya, ia mengangguk pelan dan menjawab, "Baiklah." Segera Kim Gi-gyu mengaktifkan kekuatan penuhnya. Hyper Acceleration menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap ia melesat bagai kilat menuju Naberus. Dengan tebasan penuh energi Death, ia menembus tubuh monster itu. Dalam satu gerakan cepat, Naberus tumbang. Skill Cannibalism hampir saja aktif secara otomatis, namun Lu segera menghentikannya. Ia menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan Kim Gi-gyu tadi sudah cukup, tapi Lu tetap menegur Kim Gi-gyu karena bertindak terlalu ceroboh. Kim Gi-gyu mendengus kesal, merasa usahanya tidak dihargai. Ia mengingatkan bahwa ia harus memaksa tubuhnya menggunakan Hyper Acceleration demi membantu Lu. Brunhard pun menegur Lu agar tidak bersikap seperti itu. Lu menghela napas, lalu meminta satu hal lagi pada Kim Gi-gyu. Ia ingin tubuh Naberus dihancurkan dengan kaos. Menurut Lu, jika tubuh itu dibiarkan, Guild Karvan pasti akan memanfaatkannya lagi. Lu sadar permintaan ini berat, apalagi Kim Gi-gyu sudah mendorong dirinya sampai batas. Namun, sebelum Lu sempat menyelesaikan kata-katanya, Kim Gi-gyu memotong dengan tatapan tajam. Ia berkata bahwa ia sudah mengerti apa yang Lu rasakan, jadi tidak perlu lagi berbicara formal seperti itu. Dengan tenang, Kim Gi-gyu menyalakan live di satu tangannya, lalu menyatukannya dengan Death, menciptakan kekuatan kaos. Tapi saat kaos hendak ditembakkan, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Tubuh Naberus perlahan pecah menjadi energi iblis murni, lalu arus energi itu justru berbalik dan menyerap masuk ke dalam celah armor Kim Gi-gyu. Operator segera melaporkan bahwa ego Rain telah menyerap energi Naberus dan persyaratan untuk evolusi Rain terpenuhi. Spontan tubuh Rain mulai berevolusi. Kim Gi-gyu terkejut, tidak memahami apa yang sedang terjadi dan mengapa Rain bisa berevolusi di saat seperti ini. Brunhard memberitahukan bahwa tubuh Naberus juga ikut menghilang. Lu menatap serius, mengakui bahwa ini sungguh mengejutkan. Ia menduga Rain tidak melakukannya dengan sengaja. Mungkin karena mereka sama-sama berasal dari spesies anjing, ucapnya. Kim Gi-gyu terbelalak, tidak menyangka Lu bisa berkomentar seperti itu pada bawahannya. Namun Lu bersikukuh, "Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah." Belum sempat mereka memperdebatkan lebih jauh, Kim Gi-gyu merasakan sebuah energi yang sangat mengerikan dari arah lain. Ia spontan menoleh ke belakang, wajahnya menegang. Energi itu jelas berasal dari tempat Yeobin berada, dan aura iblis yang terpancar jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Lu pun merasakan hal yang sama. Dengan nada mendesak, ia berkata bahwa ritual itu sudah memasuki tahap terakhir. Kim Gi-gyu terkejut apakah penasihat Lim Hye-suk gagal menghentikannya. Tanpa menunggu lebih lama, Kim Gi-gyu kembali mengaktifkan Hyper Acceleration dan melesat menuju ruangan Yeobin. Dalam perjalanan, Lu memanggilnya, namun Kim Gi-gyu sudah tahu arah tujuannya. Mereka berada di balik pintu besar dengan lubang menganga di bagian tengahnya.
Kim Gi-gyu segera melompat masuk melalui lubang tersebut. Begitu mendarat, matanya terbelalak tak percaya. Yang dilihatnya adalah Yeo Bin dengan tangan gemetar namun kuat sedang mencekik leher penasihat Lim Hye-suk. Sang penasihat merintih kesakitan, wajahnya memerah karena sulit bernapas. "Yeo Bin!" seru Kim Gi-gyu terkejut. "Apa yang kau lakukan?" Mendengar suara itu, Yeo Bin menoleh. Air mata mengalir di wajahnya dan dengan suara bergetar ia memanggil, "Opa, tubuhku tidak mau menuruti perintahku." Hati Kim Gi-gyu serasa diremas. Ia tidak bisa percaya bahwa Yeo Bin yang ia kenal kini berbalik menyerang. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke arah Yeo Bin, pedang Lu di tangannya siap menusuk. Namun Yeo Bin menghilang dari pandangan dan tiba-tiba muncul di belakang Kim Gi-gyu. Gerakannya cepat, seolah tubuhnya dikendalikan sesuatu yang jauh lebih kuat. Dengan helaan napas berat, Yeo Bin menatap Kim Gi-gyu, matanya kini dipenuhi energi demonik. "Aku tidak percaya, kau menyadari gerakanku juga," ucapnya dengan suara yang berbeda, dingin dan penuh hawa iblis. Kim Gi-gyu menatapnya dengan sinis, menyadari bahwa yang ada di depannya bukan lagi Yeo Bin sepenuhnya. Lu segera tahu siapa dalang di balik semua ini. Itu adalah Asmodeus, Raja Nafsu. Asmodeus tersenyum penuh gairah melalui tubuh Yeo Bin, lalu menyapa Lu. "Lucifer, sudah lama sekali bukan?" Ia menatap Lu dengan penuh kenikmatan. "Aku tidak menyangka kau yang agung kini jadi alat bagi manusia. Tidakkah harga dirimu hancur karenanya?" Lu menggertakkan gigi. Aura death-nya merembes keluar. Amarahnya hampir meledak, namun ia berhasil menahan diri. Asmodeus mendesah panjang, lalu dengan tatapan penuh kenafsuan ia berkata, "Kau memang selalu menyebalkan. Aku ingin melihat wajahmu dipenuhi rasa malu, Lucifer." Sementara itu, Kim Gi-gyu yang melihat sikap Asmodeus hanya bisa terdiam bingung. Ia memanggil Lu seakan ingin mencari penjelasan. Namun Lu segera memperingatkan, "Jangan bertanya." Kim Gi-gyu tidak menyerah. Ia tetap penasaran mengapa para raja iblis selalu bertingkah aneh. Lu kembali menegaskan dengan dingin, "Aku bilang jangan bertanya padaku." Di saat keduanya berbicara, penasihat Lim Hye-suk yang tubuhnya lemah berusaha menegakkan diri, namun jelas sekali kekuatannya hampir habis. Kim Gi-gyu yang melihat itu segera menghampiri dan bertanya dengan khawatir, "Apakah kau baik-baik saja?" Dengan suara bergetar, penasihat hanya meminta satu hal, "Lari, cepatlah lari." Kim Gi-gyu terdiam, tidak mengerti maksud dari perkataan itu. Wajah penasihat berubah panik. Ia memohon lagi dengan suara yang lebih keras, "Cepat lari, mustahil bagimu mengalahkan Asmodeus." Baru setelah itu, Kim Gi-gyu memahami maksudnya. Namun bukannya takut, Kim Gi-gyu malah tersenyum tipis. Ia dengan lembut memindahkan penasihat Lim Hye-suk ke sudut ruangan agar bisa beristirahat, lalu berjanji, "Tenanglah, aku akan menyelamatkan Yeo Bin." Kim Gi-gyu kemudian mengaktifkan demonic eye miliknya untuk melihat status Yeo Bin. Ia terkejut menemukan bahwa nama Asmodeus dan Yeo Bin masih bertumpang tindih. Itu berarti tubuh Yeo Bin belum sepenuhnya dikuasai. Kim Gi-gyu sadar, jika bertindak sekarang, masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Lu pun menegaskan, "Ini hanya masalah waktu. Kita harus melemahkannya sebisa mungkin." Kim Gi-gyu mengangguk, "Aku mengerti." Sekejap kemudian Kim Gi-gyu mengaktifkan acceleration. Tubuhnya melesat lurus ke arah Asmodeus. Asmodeus menatapnya dengan tatapan penuh percaya diri, sama sekali tidak terganggu. Kim Gi-gyu tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan hyper acceleration karena hanya bisa dipakai terbatas. Itu artinya ia harus memastikan setiap gerakan memiliki hasil. Kim Gi-gyu cukup yakin sebab ia sudah mempelajari teknik bertarung Lu dan Demon King. Yang terpenting bukan kecepatan, tapi bergerak selangkah lebih maju, pikirnya. Saat Kim Gi-gyu hendak menebas, Asmodeus mengangkat tangan, bersiap menangkapnya. Namun tiba-tiba tubuh Kim Gi-gyu menghilang dari pandangannya. Asmodeus terkejut, tidak menduga gerakan itu. Lu yang melihatnya hanya tersenyum, memuji dalam hati. Kim Gi-gyu berhasil melakukannya dengan benar. Kim Gi-gyu muncul di belakang Asmodeus, pedang Lu terhunus, menempel tepat di lehernya. Dengan tenang Kim Gi-gyu mengaktifkan Future Foresight milik Botis. Lu mengingatkan, "Ingat, kemampuan itu terbatas. Kau hanya bisa melihat satu atau dua gerakan ke depan." Kim Gi-gyu mengangguk. Ia tahu batasannya, namun ia juga tahu jika digunakan bersama insting tempur, kemampuan itu bisa menjadi senjata terkuat. Setelah berhasil mendesak,
Kim Gi-gyu menggabungkan elemental water dengan life power. Ia memanfaatkan kombinasi itu untuk menutup jalur pernapasan Asmodeus. "Yeobin, bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu," ujarnya. Tubuh Asmodeus mulai terguncang, kesadarannya terhimpit oleh kekuatan tersebut. Namun sebelum benar-benar melemah, Asmodeus melepaskan energi iblis dari tangannya. Serangan itu bukan ditujukan ke Kim Gi-gyu, melainkan ke penasihat Lim Hye-suk yang terbaring di sudut ruangan. Kim Gi-gyu terkejut, ia tidak menyangka Asmodeus masih bisa menargetkan orang lain meski tertekan oleh Life. Lu menegaskan, "Itu sudah jelas. Kau bisa menekannya karena ia belum sepenuhnya menguasai tubuh itu. Semakin lama waktu berjalan, semakin kuat dia. Jadi cepat akhiri sekarang, meskipun harus dengan cara gila." Kim Gi-gyu menggertakkan gigi. Ia berpikir untuk menyalurkan lebih banyak energi life, namun sadar hal itu juga akan menyakiti tubuh Yeobin. Sementara itu, Death dan Chaos terlalu berbahaya untuk digunakan dalam kondisi ini. Kebingungan membuatnya ragu, dan keraguan itu segera dimanfaatkan Asmodeus. Dengan cepat, Asmodeus meraih pedang Lu yang menempel di lehernya. Kim Gi-gyu terkejut saat Asmodeus mendekatkan pedang itu ke lehernya sendiri, lalu bertanya dengan nada mengejek, "Apa Yeobin benar-benar sepenting itu bagimu?" Dari leher Yeobin menetes darah, membuat Brunhard panik dan memperingatkan Kim Gi-gyu. Tidak punya pilihan, Kim Gi-gyu segera menarik pedang Lu kembali ke dalam cincin. Seketika, kekuatan life dan water yang mengekang Asmodeus menghilang. Asmodeus pun memanfaatkan celah itu untuk melarikan diri, lalu muncul lagi di hadapan Kim Gi-gyu dengan wajah puas. Ia tertawa, merasa akhirnya bisa bergerak bebas. Lu menatap tajam, lalu berkata dingin, "Menyedihkan sekali, begitu lemah." Lu memperingatkan Kim Gi-gyu bahwa ia baru saja melewatkan kesempatan emas. Asmodeus kini akan memperoleh kembali kekuatan aslinya, dan tubuh Yeobin akan dijadikan sandera. Lebih buruk lagi, satu-satunya jalan keluar mungkin hanya dengan membunuh Yeobin sendiri. Mendengar hal itu, Kim Gi-gyu mulai ragu dan hatinya bergetar. Tiba-tiba terdengar sebuah suara asing menyapa Kim Gi-gyu. Suara itu bertanya, apakah Kim Gi-gyu sedang kesulitan, sekaligus menawarkan bantuan. Kim Gi-gyu langsung mengenalinya. Itu adalah suara Jupiter. Kim Gi-gyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, sementara Jupiter justru terlihat kesal dengan reaksi datar Kim Gi-gyu. Ia menggerutu, berharap Kim Gi-gyu bisa terlihat sedikit lebih senang melihatnya. Dalam sekejap, suasana di sekitar berubah drastis. Udara menjadi berat, penuh tekanan yang bahkan membuat Asmodeus ikut menyadarinya. Ia langsung menoleh, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Kim Gi-gyu. Saat wajah Kim Gi-gyu terlihat jelas, ekspresinya menyerupai seorang psikopat. Kim Gi-gyu melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Asmodeus. Gerakannya acak, sulit ditebak, membuat Asmodeus kesulitan membaca pola serangannya. Saat Asmodeus sedikit lengah, Kim Gi-gyu memanfaatkan celah itu untuk melancarkan serangan keras. Untungnya, Asmodeus sempat mengangkat kedua tangannya untuk menahan pukulan. Namun kekuatan Kim Gi-gyu begitu dahsyat hingga Asmodeus tetap terpental jauh. Penasihat Lim Hye-suk yang menyaksikan kejadian itu hampir tidak percaya. Ia terkejut melihat perubahan drastis Kim Gi-gyu, menduga bahwa segel dalam tubuhnya telah rusak dan ia mulai kehilangan kendali. Di dalam ruang kesadarannya sendiri, Kim Gi-gyu memaki Jupiter sebagai bajingan gila, memintanya menahan diri. Lu justru sebaliknya, ia mendesak Jupiter untuk menyerang lebih keras. Lu yakin jika mereka terus menekan, Yeobin mungkin akan tersadar. Kim Gi-gyu kesal, menegur Lu, "Bagaimana jika Yeobin mati?" Lu menjawab dingin, dengan wajah datar tanpa rasa bersalah, bahwa ia tidak peduli. Jupiter menyela, meminta keduanya diam, dan menyuruh mereka menyerahkan segalanya padanya. Sementara itu, Asmodeus bangkit dari reruntuhan debu dan asap. Ia terlihat baik-baik saja, meskipun jelas merasakan tekanan dari perubahan gaya bertarung Kim Gi-gyu. Dalam hati, Asmodeus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Pergerakan Kim Gi-gyu benar-benar berbeda, jauh lebih liar dan berbahaya. Awalnya ia berniat menahan diri sampai berhasil mengambil alih tubuh Yeobin sepenuhnya. Namun situasinya kini memaksanya menyerang lebih cepat. Untuk pertama kalinya, Asmodeus melancarkan serangan serius. Rambutnya tiba-tiba berubah menjadi duri tajam dan meluncur ke arah Kim Gi-gyu. Jupiter menyambutnya dengan kekuatan kaos, memantulkan duri-duri itu kembali. Namun serangan Asmodeus tidak berhenti di situ. Ia kembali melancarkan hujan duri, kali ini jauh lebih kuat.
Jupiter menyadari serangan kedua ini tidak bisa ditahan. Ia melompat cepat, menghindar, membiarkan duri-duri itu menghantam tanah hingga menimbulkan ledakan besar. Jupiter mengerutkan dahi, bertanya-tanya serangan macam apa itu, bahkan dirinya pun kesulitan menahannya. Lu menjelaskan, itu bukan serangan biasa. Rambut yang menjadi duri adalah bagian dari tubuh Satan, salah satu senjata yang dibagikan kepada 6 Raja Iblis. Sama halnya dengan palu milik Belphegor atau taring Leviathan, ini adalah senjata yang tidak bisa diremehkan. Mendengar penjelasan itu, Kim Gi-gyu mulai khawatir. Lu menegaskan bahwa mereka harus bergerak cepat. Jika Asmodeus sudah mengeluarkan senjata tubuh Satan, itu berarti ia hampir mengambil alih Yeobin sepenuhnya. Jupiter hanya tersenyum tipis, seakan menikmati situasi. Senyum itu membuat Kim Gi-gyu curiga, bertanya apa yang ingin ia lakukan. Jupiter lalu menoleh ke arah Lu. Dengan wajah bengis penuh kegilaan, ia meminta Lu untuk menahan Kim Gi-gyu. Dalam sekejap, tubuh Jupiter menghilang dari pandangan dan muncul tepat di depan Asmodeus. Asmodeus tidak sempat bereaksi, menerima pukulan telak dari Jupiter yang membuatnya terhantam keras. Kim Gi-gyu melihatnya dengan wajah geram. Ia memperingatkan Jupiter untuk tidak bertindak semaunya. Namun tiba-tiba tangan Lu muncul, menutupi mulut Kim Gi-gyu, memintanya tetap tenang. Lu berkata, ini pilihan terbaik sekarang. Brunhard ikut bertanya apa sebenarnya yang Lu lakukan. Lu menjawab bahwa ia akan bekerja sama dengan Jupiter untuk saat ini, tetapi memperingatkan bahwa jika Jupiter melampaui batas, ia tidak akan tinggal diam. Jupiter hanya menertawakan itu, mengatakan agar Lu tidak khawatir. Tak lama kemudian, Jupiter mengangkat kakinya dan menendang wajah Asmodeus dengan keras. Setelah itu, ia menarik ancang-ancang, meninju dengan kekuatan penuh. Pukulan itu begitu dahsyat hingga membuat Asmodeus batuk darah. Namun darah yang keluar juga milik Yeobin, karena tubuhnya dipakai sebagai wadah. Penasihat Lim Hye-suk yang melihat hal itu langsung pucat, terkejut sekaligus cemas. Ia ingin berlari menghentikan Kim Gi-gyu, namun tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bergerak. Penasihat Lim Hye-suk akhirnya jatuh ke tanah, kelelahan tanpa daya. Di sisi lain, Kim Gi-gyu yang melihat apa yang dilakukan Jupiter tidak bisa menahan emosinya, ia meneriakinya sebagai bajingan. Jupiter hanya menoleh dengan wajah malas, lalu menegurnya agar tidak berisik. Ia menegaskan bahwa Yeobin adalah seorang ranker, jadi tidak mungkin mati hanya karena serangan seperti ini. Karena Asmodeus sudah tidak bergerak, Jupiter mengangkat tangannya, meletakkannya tepat di depan wajah Asmodeus. Perlahan, sebuah kekuatan aneh keluar dari tubuh Yeobin, lalu sosok Asmodeus ditarik keluar. Dengan wajah menyeringai, Jupiter berkata bahwa ia ingin sekali melihat wajah ratu sombong itu. Asmodeus menatap Jupiter dengan heran, bertanya siapa dirinya, dan bagaimana bisa seorang manusia menggunakan kekuatan semacam itu. Jupiter tertawa kecil, lalu menjawab dingin, "Diam saja, aku bukan manusia." Kemudian, Jupiter menoleh pada Kim Gi-gyu. Dengan senyum menyeramkan, ia mengingatkan janji mereka sebelumnya, bahwa ia yang akan mengurus hal ini. Asmodeus jelas tidak mengerti maksud dari perkataan itu, namun sebelum ia sempat bicara lebih jauh, Jupiter berkata dengan nada puas, "Jangan khawatir, rasa sakitmu hanya sebentar." Asmodeus berusaha menunda, meminta waktu, menanyakan apa yang sebenarnya ingin dilakukan Jupiter. Namun Jupiter tidak menggubris. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan dengan buas melahap Asmodeus hidup-hidup. Sesaat kemudian, operator sistem muncul dan mengumumkan bahwa Kim Gi-gyu telah berhasil mengalahkan Raja Nafsu, Asmodeus. Berdasarkan pencapaiannya, Kim Gi-gyu menerima hadiah khusus, termasuk bagian tubuh dari iblis Satan. Setelah itu, Jupiter mengalihkan perhatiannya kembali pada Yeobin. Ia mengeluarkan kekuatan life dan berhasil menyembuhkan tubuh Yeobin yang sebelumnya rusak akibat pertarungan. Begitu selesai, ia menoleh pada Kim Gi-gyu dan berkata bahwa tugasnya sudah selesai. Ia memperingatkan Kim Gi-gyu untuk bersiap agar bisa menahan dampak yang akan datang. Kim Gi-gyu tidak paham maksudnya. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Dari pupil matanya, cahaya putih yang intens menyala keluar. Proses pertukaran tubuh pun berlangsung, membuat Kim Gi-gyu kembali sadar dalam tubuhnya sendiri. Begitu proses selesai, ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya dilanda rasa sakit luar biasa. Brunhard panik dan bertanya apakah Kim Gi-gyu baik-baik saja. Kim Gi-gyu sendiri kebingungan, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya. Lu segera menuding Jupiter sebagai penyebab, menyebutnya bajingan yang terlalu percaya diri.
Menurut Lu, Jupiter telah mendorong tubuh Kim Gi-gyu hingga batasnya, membuatnya seperti menggunakan hyper acceleration berkali-kali. Kim Gi-gyu geram, menyebut Jupiter bajingan, dan menegaskan bahwa tubuh itu bukan miliknya. Namun Lu justru melihat sisi positif. Ia berkata bahwa tubuh Kim Gi-gyu kini memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk dikembangkan. Mendengar itu, Kim Gi-gyu menghela napas panjang, akhirnya mengakui bahwa Lu ada benarnya. Tiba-tiba, Kim Gi-gyu merasakan kehadiran seseorang yang mendekat. Energi asing itu muncul dari arah pintu. Dalam hitungan detik, pintu tersebut memancarkan cahaya terang, lalu meledak dengan dahsyat. Asap dan puing beterbangan, hingga akhirnya terlihat sosok sekelompok orang memasuki ruangan. Di antara mereka, Kim Gi-gyu langsung mengenali sosok utamanya, Tao Chan, seorang ranker dari Tiongkok yang datang bersama pasukannya. Tao Chan menatap Kim Gi-gyu dengan sinis, menggenggam tombaknya erat. Dengan nada penuh permusuhan, ia menyebut Kim Gi-gyu sebagai bagian dari Guild Karvan. Kim Gi-gyu terdiam, tidak paham karena Tao Chan berbicara dengan bahasa Tiongkok. Namun tatapan dingin Tao Chan sudah jelas menunjukkan kebencian. Tanpa ragu, Tao Chan melesat, mengarahkan tombaknya ke Kim Gi-gyu. Kim Gi-gyu berusaha menghentikannya, meminta waktu untuk bicara, namun Tao Chan tidak mendengarkan. Ia melompat tinggi, menusukkan tombaknya. Kim Gi-gyu tidak punya pilihan selain menahan serangan itu. Dengan tenaga penuh, ia menepis tombak Tao Chan ke samping, lalu meraih tubuhnya dan membantingnya keras ke tanah. Tao Chan mengerang kesakitan, bahkan memuntahkan darah akibat benturan tersebut. Pasukannya panik, terkejut melihat pemimpin mereka dipermalukan begitu cepat. Kim Gi-gyu menatap Tao Chan dengan serius, lalu berkata bahwa ada kesalahpahaman besar di sini. Namun Lu memberitahu Kim Gi-gyu, mengingatkan bahwa Kim Gi-gyu saat ini sedang menyamar. Dari sana, Kim Gi-gyu baru sadar kenapa ia dianggap musuh. Setelah ia menjelaskan identitas dan situasinya, barulah Tao Chan mulai memahami. Wajahnya masih kaku, namun akhirnya ia menerima bahwa semua ini hanyalah salah paham. Kim Gi-gyu menatap Tao Chan dengan wajah serius. Ia bertanya mengapa Tao Chan begitu cepat percaya padanya. Bukankah ada kemungkinan Kim Gi-gyu hanyalah anggota Guild Karvan yang menyamar untuk menipunya? Mendengar itu, Tao Chan justru tersenyum. Ia menjawab bahwa dirinya tahu betul siapa Kim Gi-gyu. Jika Kim Gi-gyu mau, ia bisa saja membantai semua orang yang ada di sana tanpa perlu repot berbicara. Dan meski benar sekalipun Kim Gi-gyu bagian dari Guild Karvan, Tao Chan mengakui situasi mereka sudah terlalu berbahaya. Karena itu, ia memilih mengambil resiko untuk percaya pada Kim Gi-gyu. Tao Chan pun mengungkapkan kenyataan yang mengejutkan. Asosiasi player Cina sudah runtuh. Kim Gi-gyu terdiam, lalu bertanya apa maksud dari ucapan itu. Wajah Tao Chan berubah muram. Dengan nada berat, ia menjelaskan bahwa asosiasi player Cina telah jatuh ke tangan iblis. Karena itulah, ia memohon agar Kim Gi-gyu mau membantu mereka. Namun Kim Gi-gyu mengangkat tangannya meminta Tao Chan berhenti sebentar. Ia mengaku tak mengerti mengapa Tao Chan tiba-tiba meminta bantuan darinya. Tao Chan sadar betul kalau permintaan ini mendadak, tapi mereka tak punya pilihan lain. Ia menjelaskan bahwa kekuatan perlawanan kecil yang ia bentuk ternyata telah disusupi iblis. Bahkan asosiasi yang seharusnya melindungi mereka sudah dikuasai. Kini mereka benar-benar kekurangan tenaga. Tao Chan menegaskan bahwa ini bukan lagi soal guild atau politik antar pemain, melainkan soal kelangsungan hidup umat manusia. Dengan tegas ia berkata, "Kau, Kim Gi-gyu, adalah satu-satunya harapan manusia." Mendengar itu, Kim Gi-gyu hanya bisa mendengus jijik. Lu meledak tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak menyangka kalau Kim Gi-gyu akan disebut sebagai harapan manusia. Sebaliknya, Brunhard justru tersenyum senang, memberi selamat pada Kim Gi-gyu atas julukan itu. Tapi wajah Kim Gi-gyu tetap masam, ia sama sekali tidak menyukai kata-kata itu. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab singkat bahwa ia sudah mengerti. Karena pembicaraan mereka terlalu panjang, Kim Gi-gyu menyarankan agar mereka melanjutkan percakapan di tempat lain. Ada hal yang lebih penting untuk ditangani saat ini. Mendengar itu, Tao Chan mengernyit dan bertanya apa maksudnya. Kim Gi-gyu menoleh ke arah Hyo Bin dan penasihat Lim Hee-suk yang tak sadarkan diri di lantai. Melihat keduanya, barulah Tao Chan menyadari keadaan mereka. Ia langsung meminta maaf, tak tahu bahwa ada korban di ruangan itu. Kim Gi-gyu berdiri, menatap mereka semua dengan tatapan tegas, lalu berkata kalau mereka harus pindah lebih dulu. Jika Tao Chan benar-benar mempercayainya, maka ia harus ikut dengannya. Tao Chan sempat terdiam, menatap wajah Kim Gi-gyu dengan bingung, namun akhirnya ia mengangguk.
Kim Gi-gyu pun membuka portal, lalu membawa mereka semua kembali ke markas Eden. Begitu melangkah masuk, Tao-chan dan pasukannya terpaku. Mereka dibuat terkesima melihat bangunan Eden yang menjulang tinggi ke langit, sebuah benteng megah yang tampak seperti wilayah suci sekaligus medan perang. Sementara itu, Kim Gi-gyu membawa Yeobin dan penasihat Lim Hee-suk masuk ke kamar untuk dirawat. Dengan wajah cemas, ia bertanya pada Lu mengenai kondisi mereka. Sejak tadi Kim Gi-gyu tak tenang, khawatir bahwa tubuh mereka sudah rusak parah. Terlebih Yeobin baru saja menjadi wadah Asmodeus, dan penasihat Lim Hee-suk menguras seluruh kekuatannya. Lu menjawab dengan dingin, masih ada satu cara, ramuan eliksir. Mendengar itu, Kim Gi-gyu bertanya, bagaimana kalau menggunakan kekuatan L saja? Bukankah saat menyembuhkan Taesik, kekuatan L setara dengan eliksir? Lu menggeleng. Ia mengingatkan bahwa kemampuan seperti itu sangat langka. Namun, sejak L melewati lantai 50, mungkin saja ia bisa menyembuhkan mereka, meski tidak sepenuhnya. Lu lalu bertanya, di mana L sekarang? Kim Gi-gyu menjawab bahwa L sedang bersama pasukan Grigori, jadi butuh waktu lama sebelum ia kembali. Untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menunggu. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Kim Gi-gyu, menegaskan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kim Gi-gyu terkejut, segera menoleh. Dan di sanalah ia melihat sosok yang tak asing baginya, Demon King Sojung. Dengan senyum santai, Demon King menyapa Kim Gi-gyu. Terkejut, Kim Gi-gyu bertanya sejak kapan Demon King ada di sini. Demon King menjawab ringan, mengatakan ia bisa menceritakan semuanya bila Kim Gi-gyu mau. Ia juga menambahkan kabar baik Taesik dan Yosukwa saat ini tengah melindungi keluarga Kim Gi-gyu dan mereka semua dalam keadaan aman. Mendengar itu, Kim Gi-gyu merasa lega. Namun ia masih diliputi tanda tanya, bertanya apa maksud Demon King ketika mengatakan mereka tidak punya waktu. Demon King menjelaskan, waktu mereka menunggu L sudah habis. Jika penasihat Lim Hee-suk masih punya sedikit kesempatan, maka berbeda dengan Yeobin, ia bisa hancur kapan saja. Kim Gi-gyu langsung bertanya apa yang harus mereka lakukan. Demon King menatap Kim Gi-gyu dengan tatapan serius, lalu balik bertanya, bukankah kau sudah tahu caranya? Kim Gi-gyu terdiam, tak mengerti maksudnya. Dengan suara tegas, Demon King berkata, bunuh mereka, jadikan mereka sebagai egomu. Kim Gi-gyu terdiam beberapa saat. Pikiran dan hatinya penuh dengan keraguan, sebab keputusan yang harus ia ambil kali ini bukanlah hal yang mudah. Membunuh Yeobin demi menjadikannya ego mungkin terdengar tidak masuk akal, namun kondisi yang mereka hadapi tidak memberikan banyak pilihan. Demon King menatap Kim Gi-gyu dengan serius, seolah menekankan bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Lu pun menyetujuinya. Menurut Lu, keraguan hanya akan menjadi racun. Jika mereka terus menunda, maka wadah Yeobin yang sudah rusak bisa hancur sewaktu-waktu dan kesempatan untuk menyelamatkannya akan semakin kecil. Kim Gi-gyu mencoba membantah, menjelaskan bahwa situasi ini berbeda dari sebelumnya. Dahulu ia memang pernah menjadikan seseorang sebagai ego, tapi saat itu ia mendapatkan izin secara langsung. Sedangkan kali ini, baik Yeobin maupun penasihat Lim Hee-suk masih tidak sadarkan diri. Mendengar itu, Demon King memberi saran lain. Jika Kim Gi-gyu ingin kepastian, maka ia bisa meminta izin secara langsung dengan bantuan miliknya. Demon King menjelaskan bahwa ia dapat membawa kesadaran mereka untuk berbicara dengan Kim Gi-gyu secara singkat. Proses ini tidak akan berlangsung lama, jadi Kim Gi-gyu diminta untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Setelah itu, Demon King meletakkan tangannya di kepala penasihat Lim Hee-suk. Proses transfer kesadaran dimulai, dan ketika Demon King membuka matanya kembali, jiwa penasihat Lim Hee-suk sudah berada di dalam tubuhnya. Penasihat sempat kebingungan karena terakhir yang ia ingat adalah dirinya berada di Cina. Namun setelah melihat tubuhnya sendiri yang terbaring lemah, ia mulai memahami apa yang sedang terjadi. Kim Gi-gyu segera memastikan dengan bertanya, apakah benar dia adalah penasihat Lim Hee-suk? Penasihat menjawab iya, dan ia baru sadar bahwa ini adalah kemampuan milik Demon King. Kim Gi-gyu pun langsung menjelaskan situasi saat ini, bahwa dirinya ingin menyelamatkan mereka berdua. Satu-satunya cara yang ia ketahui hanyalah dengan menjadikan mereka sebagai ego. Untuk melakukan itu, ia harus membunuh mereka terlebih dahulu. Penasihat mendengar penjelasan itu dengan tenang. Ia memahami dilema yang dialami Kim Gi-gyu. Dengan nada pasrah, ia meminta maaf karena sudah merepotkan. Menurutnya, dirinya sebagai wanita tua tidak begitu penting. Bahkan, lebih baik ia tiada asalkan Yeobin bisa diselamatkan. Namun, bila Yeobin sendiri merestui tindakan itu, maka ia pun akan mengikhlaskannya.
Setelah menyampaikan hal itu, kesadaran penasihat pun kembali ke tubuhnya. Kini, giliran Yeobin. Demon King kembali menaruh tangannya di kepala Yeobin dan memulai proses yang sama. Ketika membuka matanya, kesadaran Yeobin sudah dipindahkan. Yeobin terlihat kebingungan, namun segera terkejut saat melihat Kim Gi-gyu berada tepat di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Kim Gi-gyu mendekatinya. Ia menjelaskan bahwa tubuh Yeobin dalam kondisi kritis dan bisa mati kapan saja. Namun ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu menjadikannya ego. Belum sempat Kim Gi-gyu melanjutkan, Yeobin langsung menjawab bahwa ia sudah tahu. Kim Gi-gyu terdiam, heran dengan jawaban itu. Yeobin melanjutkan, meski tidak sadarkan diri, ia masih bisa mendengar suara Kim Gi-gyu. Ia tahu bahwa Kim Gi-gyu berniat membunuhnya agar bisa kembali hidup sebagai ego. Mendengar itu, Kim Gi-gyu bertanya apakah benar Yeobin rela dengan keputusan ini. Yeobin tersenyum tipis dan mengangguk, mengatakan bahwa jika itu memang jalan terbaik, ia siap menerimanya. Jawaban itu membuat Kim Gi-gyu terguncang, meski ia berusaha menahannya. Yeobin lalu menambahkan, ia bisa merasakan energi Asmodeus yang masih bercampur dalam tubuhnya. Jika ia tetap hidup dalam kondisi seperti ini, dirinya tidak akan lagi menjadi Yeobin sepenuhnya. Karena itu, ia memohon agar Kim Gi-gyu mengakhiri hidupnya. Brunhard yang mendengar percakapan itu merasa sedih. Lu baru menyadari, energi demonik Asmodeus memang belum hilang sepenuhnya dari tubuh Yeobin. Jika beruntung, energi itu mungkin akan terpecah dan menghasilkan dua ego, seperti kasus Haures. Namun, jika tidak, ada kemungkinan Yeobin akan lenyap dan tubuhnya kembali dikuasai Asmodeus. Penjelasan Lu membuat Kim Gi-gyu semakin bingung. Di satu sisi, menjadikan Yeobin ego bisa menyelamatkannya, tapi di sisi lain ada resiko yang lebih besar. Kim Gi-gyu merasa kesal karena tidak tahu harus memilih jalan mana. Lu sendiri sempat berpikir bahwa menjadikan Asmodeus sebagai ego akan lebih menguntungkan bagi mereka, tapi ia tidak berani mengatakannya langsung. Ia sadar situasi ini terlalu sensitif untuk diutarakan. Pada akhirnya, Lu hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa bahkan dirinya pun pernah menghadapi dilema yang mirip saat menahan diri untuk tidak memakan Naberus dulu. Di tempat lain, El bersama 3 malaikat lain sedang dalam perjalanan pulang. Namun, di tengah perjalanan, El tiba-tiba merasakan firasat yang membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang aneh, seolah ia bisa merasakan keresahan Kim Gi-gyu dari kejauhan. Karena itu, El menghentikan langkahnya dan memberitahu ketiga malaikat yang bersamanya bahwa ia akan berangkat lebih dulu. Jika mereka terlambat, mereka bisa menyusul kemudian. Anile yang mendengar itu tampak kebingungan, tidak memahami alasan El yang mendadak ingin pergi lebih cepat. Namun, El tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia langsung mengembangkan sayapnya dan melesat dengan kecepatan penuh, meninggalkan ketiga malaikat lainnya di belakang. Adegan berganti kembali pada Kim Gi-gyu. Saat Demon King membuka matanya, kesadarannya pun kembali ke tubuhnya. Terlihat wajah Kim Gi-gyu yang diliputi keraguan, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. Melihat ekspresi Kim Gi-gyu, Demon King bisa menebak jawaban dari kebimbangannya. Demon King lalu menjelaskan, sebenarnya tidak masalah jika Kim Gi-gyu tetap melakukan langkah yang sudah mereka bicarakan. Menurut Demon King, bahkan jika ego Yeobin hancur, Kim Gi-gyu masih bisa mengendalikan Asmodeus. Ia bahkan merekomendasikan opsi itu. Demon King menambahkan, Lucifer kecil pun pasti memiliki pemikiran serupa. Mendengar perkataan itu, Lu langsung menegurnya dengan kesal, menyebut Demon King sebagai wanita busuk dan meminta untuk tidak memanggilnya dengan sebutan itu. Meski kesal, Lu membenarkan ucapan Demon King. Ia menegaskan bahwa ketika ego sudah terhubung, mereka akan selalu setia pada tuannya. Setelah ikatan itu terbentuk, Kim Gi-gyu tidak perlu khawatir Asmodeus akan lepas kendali, sebab kebebasan ego sepenuhnya ditentukan oleh sang master. Brunhard menimpali dengan pendapatnya, merasa bahwa cara ini terdengar tidak benar. Lu yang melihat Kim Gi-gyu masih diliputi dilema akhirnya merasa frustrasi. Ia awalnya enggan mengatakan hal lain, tapi akhirnya mengaku bahwa ada satu cara berbeda. Cara itu memang bisa berhasil, namun risikonya sangat besar. Mendengar itu, Kim Gi-gyu langsung bertanya apa maksud Lu. Lu menjelaskan bahwa caranya adalah dengan mengeluarkan Asmodeus secara langsung dari tubuh Yeobin dengan cara Kim Gi-gyu memasuki wadah Yeobin. Lu mengingatkan bahwa Kim Gi-gyu pernah melakukan hal serupa saat masuk ke dalam wadah Yosukwa. Namun kali ini jauh lebih berbahaya. Jika gagal, bukan hanya Yeobin yang mati, tetapi Kim Gi-gyu sendiri bisa ikut terluka parah. Lu pun bertanya, apakah Kim Gi-gyu tetap bersedia mengambil risiko itu? Tanpa ragu, Kim Gi-gyu menjawab tentu saja ia akan melakukannya.
Lu menepuk dahinya, merasa pusing karena harus melayani master yang dianggapnya bodoh. Ia tidak menyangka dirinya akan berada di posisi ini. Brunhard justru memuji Lu karena ternyata masih memiliki sisi baik yang peduli. Lu yang mendengar itu segera menyuruh Brunhard diam. Singkatnya, Lu akhirnya memberitahu Kim Gi-gyu bahwa ia akan memandu proses mengeluarkan Asmodeus dari tubuh Yeobin. Caranya adalah dengan menggunakan kekuatan kaos, sama seperti yang ditunjukkan Jupiter saat berhasil menarik keluar kekuatan Asmodeus. Kim Gi-gyu sempat bertanya, bukankah lebih baik mereka meminta bantuan Jupiter saja? Namun Lu menolak ide itu. Ia mengingatkan, meski Jupiter terlihat dekat dengan mereka, tidak ada yang tahu rencana apa yang sebenarnya disimpan olehnya. Karena itu, sebaiknya mereka tidak terlalu bergantung padanya. Ketika nama Jupiter disebut, Demon King tampak terkejut. Ia bertanya apakah Kim Gi-gyu dan yang lain sudah bertemu dengan Kronos. Pertanyaan itu membuat Kim Gi-gyu terkejut dan ia balik bertanya apakah Demon King tahu sesuatu tentang Kronos. Demon King menundanya, mengatakan bahwa pembicaraan itu bisa dilakukan nanti karena sekarang mereka punya urusan yang lebih mendesak. Kim Gi-gyu pun mengangguk setuju. Tanpa membuang waktu lagi, Kim Gi-gyu mendekati Yeobin dan menaruh tangannya di kepala gadis itu. Ia mulai memusatkan energi untuk memasuki wadah Yeobin. Ketika membuka matanya kembali, Kim Gi-gyu mendapati dirinya berhasil masuk ke dalam. Yang mengejutkan, wadah Yeobin ternyata berbentuk seperti sebuah taman bunga yang luas dan tenang. Menurut Kim Gi-gyu, wadah Yeobin benar-benar berbeda dari wadah Yeosuho. Kim Gi-gyu mencoba memanggil Lu dan Brunhard, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dari situ Kim Gi-gyu menyadari bahwa kondisinya kali ini berbeda. Jika dulu dia masih bisa terhubung dengan egonya, kini hubungannya benar-benar terputus. Ia menduga mungkin hal itu terjadi karena wadah Yeobin sudah retak. Saat melangkah lebih jauh, pandangannya terhenti oleh sebuah pemandangan yang membuatnya tertegun. Di tengah taman bunga yang luas, berdiri sosok Yeobin. Tidak lama kemudian, Yeobin menyadari ada seseorang di belakangnya. Ia menoleh dan terkejut saat mendapati bahwa orang itu adalah Kim Gi-gyu. Sementara itu, di dunia luar, seseorang masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Sosok itu ternyata adalah El. Demon King menyambut kedatangannya dengan nada santai, menyebut bahwa akhirnya pelayan malaikat datang juga. El langsung mendekati Kim Gi-gyu dan memeriksa kondisinya. Melihat keadaan Kim Gi-gyu, wajah El berubah kaget. Ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi pada masternya. Demon King menjelaskan bahwa Kim Gi-gyu saat ini sedang mengurus Asmodeus dengan cara memasuki wadah Yeobin. El yang tidak setuju lantas menoleh pada Lu. Ia bertanya kenapa Lu tidak menghentikannya. Lu hanya mengingatkan El bahwa ia pasti tahu seperti apa kepribadian Kim Gi-gyu. Master mereka tidak akan pernah mendengarkan larangan, sekalipun datang dari egonya sendiri. El masih tidak terima. Ia menekan Lu dengan pertanyaan lain. Bukankah Lu tahu betapa besar risikonya? Lalu mengapa ia tetap menyarankannya? Lu menjawab dengan tenang bahwa ia sudah memperhitungkan semua kemungkinan, baik kegagalan maupun keberhasilan Kim Gi-gyu. Baginya, ini adalah pilihan terbaik yang ada. Namun jawaban itu hanya membuat El semakin sulit percaya. Baginya, tidak masuk akal jika Kim Gi-gyu mempertaruhkan nyawanya hanya demi seorang wanita seperti Yeobin. Lu dengan ekspresi sinis menanggapi ucapan El, memperingatkannya agar tidak sembarangan bicara. Lu menegaskan bahwa kondisi El sendiri saat ini tidak baik-baik saja, dan ia yakin El pun menyadarinya. Demon King mengangguk setuju dengan Lu. Demon King lalu menatap El, mengatakan bahwa dari ekspresinya saja, niat membunuh El sudah sangat jelas terlihat. Secara perlahan, energi gelap mulai merembes keluar dari tubuh El. Dengan nada datar, Demon King bertanya apakah El tidak takut dibenci oleh Kim Gi-gyu karena hal ini. El menjawab yakin, sambil mengembangkan sayapnya. Ia berkata bahwa mustahil Kim Gi-gyu akan membencinya. Perlahan, warna putih sayapnya mulai menghitam. Hingga akhirnya, sayap itu berubah sepenuhnya menjadi hitam, pertanda El kini telah jatuh dan menjadi malaikat kegelapan. Dengan wajah menyeramkan, El menyatakan bahwa hanya dirinya satu-satunya yang dicintai oleh Kim Gi-gyu. Adegan kembali ke dalam wadah Yeobin. Kim Gi-gyu yang sempat tidak sadarkan diri kini terbangun, mendapati dirinya tertidur di pangkuan Yeobin. Saat membuka mata, ia melihat Yeobin menatapnya sambil tersenyum lembut. Yeobin menyapanya dengan panggilan Opa dan bertanya apakah Kim Gi-gyu sudah terbangun. Kim Gi-gyu masih kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di luar wadah, pertarungan besar sudah pecah.
El mengamuk dengan kekuatan barunya. Demon King menoleh pada Lu dan menyebutnya Lucifer kecil, lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap El. Lu kesal, menegaskan ia tidak ingin dipanggil begitu. Namun sambil mengeluarkan tanduk iblis dan memperlihatkan senyum menyeramkan, Lu balik bertanya, apalagi yang bisa mereka lakukan selain bertarung? Ledakan besar terdengar dari dalam kamar. Pertarungan pun dimulai. El menghadapi Lu dan Demon King sekaligus. Ia tidak ragu-ragu menyerang. Lu mengingatkan Demon King untuk memperhatikan mata El. Demon King hanya menjawab singkat bahwa situasi ini memang serius. Di tempat lain, Huang ikut merasakan getaran akibat benturan mereka. Huang Chile berusaha menahan dampak dari energi pertarungan itu, sementara di sisi lain, Leeds dan Dullahan yang sedang bermain catur pun ikut merasakan guncangannya. Asap dan debu memenuhi udara. El melesat, menyerang Lu dan Demon King dengan kecepatan tinggi. Keduanya segera bersiap menghadapi serangannya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Pedang mereka saling beradu. Lu melihat El menyerang tanpa ragu dan bertanya apakah El benar-benar berniat mengakhiri semuanya di sini. Demon King menambahkan dengan senyum tipis, siapapun yang menang dalam pertarungan ini, hasilnya tidak akan baik bagi siapapun. Baginya, El sudah kehilangan akal sehat. El yang semakin kalap mulai mengumpulkan energi Death di telapak tangannya. Ia lalu menembakkannya ke arah Lu dan Demon King. Mereka berdua berhasil menghindar. Demon King heran bagaimana mungkin seorang malaikat bisa menggunakan kekuatan Death. Lu pun menjawab bahwa ia juga tidak tahu, semuanya terjadi begitu saja. Menurut Lu, tidak ada yang masuk akal jika menyangkut master mereka. Demon King pun mengakui hal itu, sambil berkomentar bahwa muridnya memang seaneh itu. Namun tanpa mereka sadari, El memanfaatkan momen itu. Ia menghilang dari pandangan dan muncul kembali untuk menyerang mereka dengan brutal. Lu dan Demon King masih berhadapan dengan El yang bertarung dengan kecepatan luar biasa. Serangan demi serangan El bisa mereka hadapi, tapi Lu mulai terlihat kesal. Ia mengeluhkan kekuatan life yang digunakan El karena membuatnya terkuras habis. Demon King menenangkan Lu, mengatakan agar ia bersabar karena menurutnya pertarungan ini tidak akan bertahan lama. Namun Lu menolak pendapat itu. Ia tiba-tiba menahan pedang El dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan bahwa sumber life milik El pada akhirnya akan hilang bila terus dipaksakan seperti ini. Walaupun Lu tidak menyukai El, ia menegaskan bahwa ia juga tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Dengan tatapan tajam, Lu memperingatkan El untuk menenangkan diri. Saat itu, di atas kepala mereka, Lu mengumpulkan energi Death yang membentuk pedang raksasa. El segera menyadarinya dan menengadah. Di sisi lain, Huang Chile yang berada di luar ruangan terlihat kesulitan menahan dampak dari serangan Lu. Energi Death itu akhirnya dilepaskan dan menghantam El, menghancurkan area sekitarnya. Asap, debu, dan reruntuhan memenuhi udara. Ketika kabut debu mereda, El ternyata masih berdiri. Namun pakaiannya compang-camping, tanda ia terluka. Lu terkejut sekaligus kesal karena El berhasil menahan serangannya dengan Death miliknya. Meski begitu, Lu yakin bahwa serangannya sudah meninggalkan luka padanya. Ia bahkan tidak menyangka sampai harus mengeluarkan kekuatan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Belum sempat Lu menenangkan diri, El mulai mengumpulkan energi life dan Death sekaligus di sekelilingnya. Lu segera sadar apa yang direncanakan El. Ia melapisi tangannya dengan energi life dan Death, lalu tampak bersiap menembakkan kaos. Ia menyatakan bahwa ia akan menghancurkan sisa-sisa Asmodeus sekaligus menyelamatkan Yeobin. Melihat energi kacau itu terbentuk, Asmodeus mulai kehilangan ketenangan. Ingatannya melayang pada kekuatan yang sama yang pernah memisahkannya dari tubuh Yeobin sebelumnya. Wajahnya berubah cemas, menyadari ia tak bisa menghentikan kekuatan itu. Adegan bergeser keluar dari wadah. Lu menatap El dengan tajam dan bertanya, apakah dia sudah sadar sekarang? El masih pucat, terlihat takut bahwa Lu mungkin benar-benar akan mengorbankan Kim Gi-gyu. Namun perlahan, sayap hitam El menghilang, menandakan ia kembali ke wujud aslinya. Lu menjelaskan bahwa Kim Gi-gyu saat ini sedang melewati jembatan rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Bahkan jika mereka mencoba membantu, hasilnya tidak akan banyak berubah. Lu menegaskan, justru El lah yang menjadi penghalang bagi Kim Gi-gyu saat ini. El menggertakkan giginya, jelas kesal dengan ucapannya, tapi Lu merasa lega karena melihat El sudah tenang kembali.
Demon King ikut masuk ke kamar, memastikan keadaan sudah lebih terkendali. Ia bertanya pada El bagaimana kondisinya dan bagaimana dengan situasi Kim Gi-gyu. Lu menjawab bahwa sejauh ini semua berjalan sesuai perkiraan. Kim Gi-gyu memang sudah terbiasa dengan kekuatan kaos, meski ia belum bisa menguasainya sepenuhnya. Lu menambahkan bahwa jika berjalan terus seperti ini, mungkin prosesnya akan lebih mudah dari yang diduga. Namun, pandangan Lu langsung tertuju pada Kim Gi-gyu yang mulai berkeringat deras. Terlihat wajah Kim Gi-gyu menahan rasa sakit, tubuhnya bergetar hebat. Melihat itu, Lu dan El panik. Demon King bergegas mendekat, bertanya apakah Kim Gi-gyu tidak sanggup mengendalikan kaos. Lu menggertakkan giginya, menyadari sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Dengan nada kesal, Lu menjelaskan bahwa situasinya sudah kacau. Kim Gi-gyu sedang dirasuki oleh Jupiter. Mendengar itu, El dan Demon King terkejut. Lu meneruskan penjelasannya. Sejak awal ia sudah curiga dengan niatan Jupiter yang ingin bekerja sama dengan Kim Gi-gyu. Tapi ia tidak bisa berbuat banyak karena semua keputusan ada di tangan Kim Gi-gyu. El masih bingung. Ia bertanya, bukankah kekuasaan Kim Gi-gyu seharusnya mutlak setelah mengalahkan Jupiter? Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Lu menjawab bahwa penyebabnya adalah terminal. El kebingungan, bertanya apa maksudnya. Lu menjelaskan lebih jauh. Menurutnya, sejak awal seharusnya mereka curiga kenapa ada pecahan Asmodeus yang masih tertinggal di tubuh Yeobin. Seorang pengendali kaos tidak mungkin membuat kesalahan sebesar itu karena biasanya pecahan otomatis terserap kembali ke tubuh aslinya sama seperti pecahan milik Lu. Namun dalam kasus ini, pecahan itu justru dimanfaatkan oleh Jupiter. Dengan pecahan Asmodeus yang tersisa di tubuh Yeobin, Jupiter menarik dirinya masuk karena ia telah menyerap tubuh asli Asmodeus sebelumnya. Penjelasan itu membuat El semakin khawatir. Demon King pun ikut diam, menyadari kerumitan masalahnya. Sementara itu, di dalam wadah, Kim Gi-gyu terlihat kesulitan mengendalikan kaos. Jupiter muncul dengan senyum puas, mengatakan bahwa beginilah seharusnya terjadi. Ia mendesak Kim Gi-gyu untuk segera menyerahkan kendali kepadanya. Kembali ke kamar, El bertanya dengan panik apa yang harus mereka lakukan. Lu terlihat serius. Ia mengatakan hanya ada satu jalan, ia sendiri yang akan masuk ke dalam wadah. El dan Demon King terkejut mendengar rencana itu. Lu menjelaskan bahwa untuk menghentikan Jupiter, harus ada yang menyegelnya atau menghancurkannya di dalam tubuh yang bukan milik Kim Gi-gyu. Dan ia bersedia menjadi wadah itu. Lu menambahkan, bila saatnya tiba, mereka harus menghancurkan atau menyegel tubuhnya ketika ia sedang menahan Jupiter. Kata-kata itu membuat El terdiam syok, sementara Demon King sendiri tidak tahu bagaimana harus menanggapi. El tidak setuju dengan rencana Lu. Menurutnya, ini bukan cara yang tepat. Ia pun menawarkan dirinya untuk mengambil alih peran itu. Lu terkejut mendengarnya. El menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa kembali seperti dulu karena kekuatannya berasal dari kesucian, dan kini ia telah kehilangannya. Maka, biarlah ia yang menanggung semua ini. El ingin tetap berperan sebagai pelayan tuannya, bahkan bila harus berakhir sebagai malaikat sampai titik terakhir. Melihat kesungguhan hati El, Lu hanya bisa terdiam. Ia akhirnya mengakui tekad El dan menerima permintaan itu. Sementara itu, di dalam wadah Kim Gi-gyu, terlihat tubuh Kim Gi-gyu terikat rantai pada tangan dan kakinya. Saat ia membuka mata, ia menyadari dirinya terbelenggu rapat. Ia segera paham kalau tubuhnya telah dikuasai oleh Jupiter. Jupiter muncul dan mengkonfirmasi dugaan Kim Gi-gyu. Ia meminta Kim Gi-gyu untuk tidak khawatir karena ia akan mewujudkan semua keinginan Kim Gi-gyu, membunuh Andras, Ha Sung-soo, hingga semua anggota Guild Iron dengan cara yang mengenaskan. Ia berkata, yang harus Kim Gi-gyu lakukan hanyalah duduk diam dan menyaksikan. Menurut Jupiter, semua yang dimiliki Kim Gi-gyu kini akan menjadi miliknya. Setelah mengatakan itu, Jupiter pun pergi meninggalkan Kim Gi-gyu. Kim Gi-gyu merasa marah mendengar ucapan itu. Ia berusaha keras melepaskan diri dari rantai tersebut, namun sia-sia. Kekuatan mananya juga tertahan, membuatnya semakin khawatir kalau dirinya akan selamanya terperangkap di sana. Namun tiba-tiba, bulu-bulu malaikat beterbangan di sekitarnya. Lalu muncul sebuah tangan yang menyentuh wajah Kim Gi-gyu. Itu adalah El yang memanggil namanya. Kim Gi-gyu terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
namun sosok L itu perlahan berubah menjadi butiran cahaya dan menghilang. Adegan berganti keluar wadah. Lu menoleh pada L dan bertanya apakah ia sudah siap. Lu menjelaskan, berbeda dengan Kim Gi-gyu, L tidak akan bisa mewujudkan dirinya secara utuh di dalam wadah orang lain. Proses itu lebih mirip inkarnasi. Di sini, L akan berinkarnasi dengan mengambil wujud Yeobin. Setelah mengalahkan Jupiter, L harus menariknya masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Lu memastikan apakah L mengerti. L mengangguk, tanda setuju. Lu menegaskan bahwa L akan memegang peran paling penting kali ini, sementara ia dan yang lain akan memberi dukungan sebisa mungkin. Paling tidak mereka harus menyelamatkan Kim Gi-gyu. L menerima dengan tenang, dan Lu merasa lega mendengar jawabannya. Ia lalu mengatakan bahwa mereka akan memulai sekarang, sambil memperingatkan agar L tidak mengulangi kebodohan sebelumnya. Di dalam wadah Yeobin, Jupiter sedang menyerap sisa kekuatan Asmodeus. Setelah selesai, ia membuang sisa energi itu ke tanah dengan wajah puas. Ia tidak menyangka Kim Gi-gyu bisa kerepotan menghadapi hal yang menurutnya sepele. Jupiter merasa mengambil alih tubuh Kim Gi-gyu adalah keputusan yang tepat. Setelah urusan itu selesai, ia berniat kembali ke tubuh asli Kim Gi-gyu. Namun tiba-tiba, Yeobin yang seharusnya pingsan bangkit berdiri. Jupiter yang memperhatikan hal itu segera menoleh. Terlihat Yeobin berdiri tegak, tubuhnya memancarkan energi misterius. Dengan kecepatan mengejutkan, Yeobin melesat ke arah Jupiter dan melepaskan tinju. Jupiter buru-buru menunduk untuk menghindar, lalu kebingungan melihat perubahan ini. Ia segera menyadari bahwa sosok di hadapannya bukan Yeobin, melainkan L atau lebih tepatnya malaikat Michael. Jupiter tersenyum, mengaku akhirnya mengerti situasinya. Ia tidak menyangka L datang langsung untuk menyelamatkan Kim Gi-gyu. Jupiter menendang kaki L hingga ia kehilangan keseimbangan. Ia menebak bahwa orang-orang di luar sudah mengetahui kondisi ini. Ia sempat mengira ego Kim Gi-gyu akan tunduk padanya begitu ia mengambil tubuh Kim Gi-gyu, tapi ternyata perhitungannya salah. L bangkit lagi, bersiap melancarkan tinju keduanya. Namun Jupiter bergerak lebih cepat, menghilang dari hadapannya. Dengan kecepatan tinggi, Jupiter muncul di sisi L, melancarkan pukulan bertubi-tubi, lalu menendang perutnya dengan keras. L terhempas, bahkan sempat memuntahkan air karena kerasnya serangan itu. Tubuhnya jatuh tersungkur, menimbulkan asap dan debu di sekitar. Jupiter berjalan mendekat sambil menyeringai. Ia mempertanyakan dari mana datangnya rasa percaya diri L, padahal Kim Gi-gyu saja tidak mampu melawannya. Namun ia mengaku tak perlu banyak bicara. Dengan kedatangan L, ia justru mendapatkan informasi tambahan yang berharga. Sambil terus mendekat, Jupiter mengeluarkan energi kaos di tangannya. Ia menatap L yang masih terbaring, lalu berkata bahwa ia akan memberinya pelajaran. L yang sudah tidak berdaya hanya bisa terbaring pasrah di tanah. Jupiter mendekat sambil mengangkat tinjunya yang dipenuhi energi kaos. Ia berkata agar L tidak perlu khawatir karena rasa sakit ini hanya akan berlangsung sebentar. L menutup matanya rapat-rapat, berteriak memanggil masternya. Saat membuka mata, ia terkejut melihat tangan kiri Jupiter menahan tangan kanannya sendiri. Jupiter tampak bingung, ia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. L bertanya-tanya apakah ini ulah masternya? Di sisi lain, Jupiter kesal dan heran kenapa segel Kim Gi-gyu bisa kembali. Ia merasa seharusnya kesadaran Kim Gi-gyu sudah hilang, tapi ternyata masih ada di sini. Yang lebih mengejutkan, kekuatan kaos yang biasanya bisa ia kendalikan justru bergejolak tak terkendali membentuk pusaran besar. Tak lama kemudian, kekuatan itu meledak, menciptakan bola pusaran kaos yang mengamuk. Ledakan ini menyeret kesadaran Jupiter kembali ke wadah tempat Kim Gi-gyu disegel. Di sana, Kim Gi-gyu berhasil melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya. Ia mendekati Jupiter dan berkata dengan tegas bahwa dendam, masa lalu, tanggung jawab, dan semua hubungan adalah hal yang akan ia tangani sendiri. Kim Gi-gyu menolak membiarkan Jupiter merampas apapun darinya. Jupiter terkejut melihat Kim Gi-gyu berhasil melepaskan diri. Ia menganggap itu mustahil dan meremehkan Kim Gi-gyu dengan menyebutnya ampas. Kim Gi-gyu menanggapi dengan singkat, menyuruh Jupiter diam. Tiba-tiba, rantai muncul dan melesat cepat menjerat leher Jupiter. Dari tubuh Kim Gi-gyu terpancar energi kaos yang menekan dengan kuat. Ia memerintahkan Jupiter untuk enyah. Rantai-rantai lain ikut melilit tangan dan kaki Jupiter, membuatnya tak berdaya. Jupiter berteriak marah, berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan mengambil alih tubuh Kim Gi-gyu.
Namun pada akhirnya, ia kembali tersegel di dalam tubuh Kim Gi-gyu. Setelah itu, kesadaran Kim Gi-gyu kembali ke wadah Yeobin. Di sana, Yeobin berdiri di depannya. Kim Gi-gyu mendengar suara tumpang tindih antara Yeobin dan El. Keduanya memanggil namanya dengan wajah yang penuh senyum lega. Kim Gi-gyu pun sadar bahwa sosok di hadapannya bukanlah hanya Yeobin, melainkan gabungan jiwa Yeobin dan El yang menyatu. Sementara itu di dunia luar, pusaran kaos yang tadinya liar tiba-tiba mereda. Lu menghela napas lega, menyimpulkan bahwa tugas El berhasil. Namun ia tahu langkah berikutnya adalah menyegel El. Lu kemudian bertanya kepada Demon King apakah Baal ikut bersamanya. Demon King menjawab bahwa Baal seharusnya sedang berkeliling Eden, tapi ia sudah memanggilnya, sehingga Baal mungkin akan segera datang. Lu lalu memanggil Hwang yang saat itu sibuk di bengkel. Ia meminta Hwang untuk segera mengumpulkan seluruh pasukan Eden di menara Kim Gi-gyu, karena akan ada pertarungan besar. Hwang sempat bertanya apa maksudnya, dan Lu menjelaskan bahwa kali ini pertarungan berbeda dari biasanya. Jika mereka tidak siap, semua bisa musnah. Namun, sebelum pembicaraan itu selesai, terjadi hal yang mengejutkan. Kekuatan life keluar dari tubuh El dan mengalir masuk ke tubuh Kim Gi-gyu. Lu menghela napas panjang, menyadari bahwa Kim Gi-gyu baru saja berhasil membalikkan segelnya. Menurut Lu, Kim Gi-gyu memang selalu sulit ditebak. Tapi meskipun begitu, ia berharap Kim Gi-gyu bisa segera kembali. Lu juga menambahkan, jiwa El menjadi tidak stabil karena harus merasuki tubuh Yeobin yang sejak awal kondisinya juga rapuh. Akhir yang menanti keduanya kemungkinan besar adalah kematian. Adegan berganti ke dalam wadah Yeobin. Di sana, Yeobin bertanya kepada Kim Gi-gyu apakah ia tahu makna bunga baby's breath. Kim Gi-gyu menggeleng, menjawab tidak tahu. Yeobin menjelaskan, bunga berwarna ungu melambangkan kemurnian, yang merah muda melambangkan kebahagiaan, sementara yang putih melambangkan kematian. Ia menambahkan, sama seperti bunga itu, mereka merasakan kebahagiaan karena bisa bertemu dengan Kim Gi-gyu. Dengan senyuman tulus, Yeobin dan El bersamaan mengatakan bahwa mereka sangat mencintai Kim Gi-gyu. Mendengar itu, Kim Gi-gyu hanya bisa terdiam, tidak tahu harus merespon apa. Perlahan, tubuh Yeobin mulai berubah menjadi kelopak bunga, menandakan perpisahan yang tak terhindarkan. Yeobin dan El mengatakan pada Kim Gi-gyu bahwa mati di sisinya adalah sebuah kehormatan yang tak mungkin datang dua kali. Mendengar kata-kata itu, Kim Gi-gyu tidak bisa menerima kenyataan mereka akan lenyap. Ia segera maju, memegang pundak Yeobin, dan dengan nada serius berkata agar mereka tidak main-main. Kim Gi-gyu menegaskan bahwa ia akan menyelamatkan mereka. Kim Gi-gyu lalu mengungkapkan sesuatu yang baru ia sadari. Saat merasakan segel tadi, ia tahu bahwa kekuatan di dalam rantai itu bukanlah kaos, melainkan gabungan life dan death. Jika tebakannya benar, ia yakin bisa menemukan cara menyelamatkan Yeobin dan El. Dari matanya mulai terpancar pecahan energi. Operator segera memperingatkan bahwa kekuatan itu tidak diizinkan dan mencoba menghentikannya. Namun Kim Gi-gyu memohon, meminta kepada Gaia agar untuk sekali ini saja ia diberi kesempatan. Dengan gigi terkatup rapat, ia berulang kali berkata, sekali ini saja. Operator pun terus menolak Kim Gi-gyu menggunakan kekuatan itu. Operator terus menolak puluhan, ratusan, dan dibuang kali. Meski operator terus menolak, tiba-tiba muncul pemberitahuan bahwa kualifikasi Kim Gi-gyu telah diverifikasi. Ia mendapat akses sementara terhadap kekuatan Tuhan. Tubuh dan matanya pun dipenuhi cahaya putih. Yeobin dan El kebingungan melihat perubahan ini, sementara Kim Gi-gyu merasakan kekuatan luar biasa mengalir di tubuhnya. Meski begitu, ia sadar kekuatan itu masih kurang untuk memperbaiki wadah Yeobin yang sudah rusak. Kim Gi-gyu lalu menambahkan bahwa satu-satunya cara adalah menggunakan ego Asmodeus sebagai material. Ia mengumpulkan kekuatan Asmodeus di tangannya, siap menggunakannya. Dari dalam, Jupiter menghela napas panjang. Ia menilai tindakan Kim Gi-gyu benar-benar konyol, bisa membangkitkan hal sebesar itu dalam waktu singkat. Ia menyebut kekuatan tersebut sebagai The Power of Order. Singkatnya, malam harinya di markas Eden, Kim Gi-gyu masih tak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya membuka mata. Dalam penglihatannya yang samar, ia melihat dua sosok wanita menunggunya. Ternyata mereka adalah El dan Yeobin yang menyambutnya dengan senyum penuh rasa lega. Kim Gi-gyu merasa bahagia mengetahui keduanya selamat.
Di sisi lain, Lu menyebut Kim Gi-gyu benar-benar gila. Tak menyangka ia berani melakukan hal sebesar itu. Demon King juga berkomentar, mengatakan bahwa menyebut Kim Gi-gyu sebagai muridnya seperti memberi tamparan pada dirinya sendiri. Kim Gi-gyu tidak tahu harus menanggapi bagaimana, namun ia merasa lega karena semuanya berakhir dengan baik. Meski begitu, Lu mengingatkan ada satu hal yang masih harus diselesaikan, menyelamatkan penasihat Lim Hye-suk. Kim Gi-gyu menatap ke arah Lim Hye-suk yang masih terbaring lemas, berusaha menegakkan tubuhnya dan mengatakan bahwa ia mengerti. Namun ketika hendak bergerak, ia merasa ada sesuatu di balik selimutnya. Ternyata Brunhard sedang tertidur pulas di sana. Begitu Brunhard terbangun dan melihat Kim Gi-gyu sudah sadar, ia langsung ingin memeluknya. Namun Lu mencubit pipinya dan bertanya kenapa bisa tidur begitu nyenyak padahal tugasnya hanya diam. Brunhard meradang, menyuruh Lu melepaskan cubitannya. Melihat tingkah mereka, yang lain pun tertawa. Kim Gi-gyu ikut menenangkan mereka, mengatakan bahwa Brunhard memang tidak bisa berbuat banyak karena ia belum bisa mewujudkan dirinya sepenuhnya. Kim Gi-gyu lalu bersiap memulai proses menyelamatkan Lim Hye-suk. Ia mengangkat tangannya ke arah Lu, memberi tanda bahwa ia membutuhkan bantuannya. Lu mengerti maksud itu dan segera berubah menjadi wujud pedang. Kim Gi-gyu pun bangkit dari tempat tidur, mendekati Lim Hye-suk dan menusukkan pedang itu untuk mengaktifkan kanibalisme. Singkat cerita, setelah proses selesai, Lim Hye-suk berterima kasih kepada Kim Gi-gyu. Ia mengaku sedikit memahami apa yang terjadi meski tetap terkejut. Kini tubuh barunya tidak jauh berbeda dari tubuh asli, bahkan lebih kuat. Energi di tubuhnya meningkat pesat dan ia kini menjadi ego manusia dengan level 141. Kim Gi-gyu menjelaskan bahwa semua itu juga berkat bantuan Hwang. Ia senang melihat Lim Hye-suk puas dengan keadaannya. Ketika Lim Hye-suk bertanya tentang kondisi Yeobin dan El, Kim Gi-gyu menenangkan bahwa keduanya aman, meski memang ada sedikit perubahan pada mereka. El membuang seluruh mananya, tetapi mengalihkan energi itu menjadi kekuatan life. Akibatnya, ia justru menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menurut penjelasan Lu, El adalah satu-satunya malaikat yang berhasil melewati fase sebagai malaikat jatuh. Sementara itu, Yeobin menerima kekuatan Asmodeus karena telah menyerap ego dalam jumlah besar. Kini, Yeobin berubah menjadi manusia setengah ego. Melihat hasil itu, penasihat Lim Hye-suk merasa bersyukur. Ia tidak menyangka semua proses ini dapat berjalan sebaik itu. Lim Hye-suk mengakui bahwa dirinya benar-benar berutang budi kepada Kim Gi-gyu. Demon King kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa mereka bisa menunda ucapan terima kasih untuk nanti. Ada hal yang lebih penting yang harus dibicarakan. Ia bahkan memanggil penasihat Lim Hye-suk dengan sebutan Master. Mendengar sebutan itu, Kim Gi-gyu terkejut, tidak menduga kalau Demon King akan memanggil Lim Hye-suk demikian. Lim Hye-suk sendiri merasa lucu karena sudah lama tidak mendengar panggilan itu lagi. Setelah itu, Lim Hye-suk menegaskan bahwa sudah waktunya membicarakan inti dari semua ini. Ia berniat menjelaskan segala hal kepada Kim Gi-gyu tentang Kronos, Gaia, Kim Se-jin, Lee Su-jin yang merupakan ibu Kim Gi-gyu hingga Jupiter. Dan terakhir, ia juga ingin mengungkapkan siapa sebenarnya Kim Gi-gyu itu. Mendengar hal itu, Kim Gi-gyu menjadi gugup. Adegan pun berganti ke lantai 60 menara. Di sana, ujian berikutnya menanti Kim Gi-gyu. Tes kali ini disebut ruang jiwa dan waktu, ujian yang dianggap paling menyiksa meski disebut sebagai ujian termuda. Kim Gi-gyu diminta untuk berdiam diri selama 3 bulan penuh tanpa menggunakan satupun inderanya. Bagi orang lain, tempat ini seperti penjara kesadaran. Namun bagi Kim Gi-gyu, ia melihat ini sebagai kesempatan. Dengan segera, Kim Gi-gyu mulai bermeditasi dan masuk ke dalam wadah batinnya sendiri. Ia berniat bertemu dengan Jupiter yang masih tersegel. Saat ia berdiri, Kim Gi-gyu menatap Jupiter dengan sorot mata penuh rasa iba. Jupiter kemudian berbicara, menanyakan apakah Kim Gi-gyu berencana berlatih melawannya di dunia tanpa indera ini. Lalu ia bertanya, apakah Kim Gi-gyu sudah mendengar cerita tentang dirinya sebagai produk pengganti. Adegan berpindah ke masa lalu. Terlihat Lid sedang membantu pasukan undead memperbaiki ruangan yang hancur akibat pertarungan antara El, Lu, dan Demon King. Di dalam ruang rapat, penasihat Lim Hye-suk melanjutkan kisahnya kepada Kim Gi-gyu. Kim Gi-gyu masih tidak sepenuhnya paham apa maksud dari dirinya yang sebenarnya.
Lim Hye-suk kemudian bertanya, bukankah Kim Gi-gyu sudah melihat sendiri di lantai 50 bahwa ayahnya, Kim Se-jin, bukanlah Kronos? Kronos adalah penguasa dunia manusia, sosok yang dulunya disebut pahlawan karena menggulingkan Uranus, penguasa sebelumnya yang kejam dan tirani. Tindakannya bisa dimengerti, karena dengan kejatuhan Uranus, manusia sempat menyambut harapan baru. Namun pada akhirnya, yang menunggu Kronos hanyalah keputusasaan. Itu karena Kronos menemukan sesuatu yang berada jauh di luar jangkauannya, kaos. Lim Hye-suk lalu bertanya kepada Kim Gi-gyu, seberapa banyak rahasia menara yang sudah ia ketahui. Kim Gi-gyu menjawab tidak terlalu banyak, tapi ia paham beberapa hal penting. Ia tahu tentang rencana pembangunan menara untuk mengalahkan para dewa dan menguasai kaos, serta bagaimana Kronos mencoba menggunakan kekuatan itu untuk menjadi Tuhan. Namun rencananya gagal, karena Gaia-lah yang akhirnya memperoleh kekuatan Tuhan dan kaos untuk membentuk ulang dunia. Mendengar itu, Demon King ikut menanggapi. Ia tak menyangka bahwa Kim Gi-gyu sudah mengetahui begitu banyak informasi. Lim Hye-suk mengangguk, menjelaskan bahwa sepertinya menara memberi Kim Gi-gyu akses pada informasi lebih banyak dari yang seharusnya ia dapatkan. Karena itu, penjelasan darinya mungkin tidak perlu terlalu panjang. Ia lalu mulai menguraikan inti cerita. Kunci dari rencana Kronos sebenarnya ada pada Gaia. Kronos sendiri tidak memiliki wadah untuk menampung kekuatan Tuhan maupun kaos sekuat apapun dirinya. Mendengar itu, Kim Gi-gyu mengatakan bahwa ia sudah mengetahui sebagian. Gaia pernah berkata padanya bahwa orang yang paling mendekati Tuhan sebenarnya adalah El. Lim Hye-suk membenarkan hal itu, namun menambahkan bahwa tetap saja tidak ada wadah yang bisa menahan kekuatan Tuhan sepenuhnya. Yang membuat rencana mustahil itu tetap bisa berjalan adalah kemampuan dari Gaia, Ibu Bumi. Gaia memiliki kekuatan untuk menghubungkan wadah dengan wadah lain, bahkan menjadikan tempat tinggalnya sebagai sebuah wadah. Penjelasan itu membuat Kim Gi-gyu bingung. Demon King kemudian membantu menjelaskan bahwa kekuatan Gaia mirip dengan kemampuan Kim Gi-gyu sendiri, yakni Ling, hanya saja lebih spesial. Mendengar hal itu, Kim Gi-gyu kaget dan bertanya apakah itu berarti dirinya memiliki keterikatan dengan Gaia. Lim Hye-suk terdiam sejenak, lalu berkata bahwa menjawab pertanyaan itu tidaklah mudah. Penasihat menyarankan agar mereka membicarakan detail demi detail secara perlahan. Dengan begitu, semua akan lebih mudah dipahami. Ia lalu menjelaskan bahwa Gaia sebenarnya menentang rencana Kronos. Kronos tidak lagi berfokus untuk menghancurkan kaos, melainkan justru ingin membunuh para dewa. Itu dianggap sebagai bentuk penistaan terbesar. Gaia yang mencintai dunia apa adanya tentu saja tidak setuju, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Ada alasan kuat mengapa Gaia tetap mengikuti rencana itu. Adegan pun berpindah ke masa sekarang. Terlihat sebuah rantai berkecepatan tinggi melesat ke arah Kim Gi-gyu. Dengan sarung tinjunya, Kim Gi-gyu berhasil membelokkan rantai itu. Ia menatap Jupiter dengan sorot mata yang seakan menunjukkan rasa kasihan. Jupiter merasa kesal melihat Kim Gi-gyu mampu menahan serangannya dengan trik-trik baru. Tidak berhenti di situ, Jupiter kembali menyerang dengan dua rantai sekaligus, kali ini membuat gelombang pada rantainya agar lebih sulit ditahan. Kim Gi-gyu menangkis gelombang demi gelombang dengan sarung tangannya, kemudian berlari mendekat sambil bertanya, apa pendapat Jupiter tentang Kronos? Jupiter menjawab bahwa Kronos memang penguasa yang hebat, namun bukanlah seorang ayah yang baik. Mendengar jawaban itu, Kim Gi-gyu mulai memahami sesuatu. Ia lalu bertanya tentang Gaia, apa yang Jupiter rasakan ketika ibunya sendiri harus menyegelnya. Pertanyaan itu membuat wajah Jupiter berubah tegang. Kesal, Jupiter memaki Kim Gi-gyu dan menyuruhnya berhenti berbicara. Adegan berganti kembali ke masa lalu. Penasihat menjelaskan bahwa Jupiter adalah anak dari Gaia dan Kronos. Inilah alasan utama Gaia bersedia bekerja sama dengan Kronos, yaitu demi menyelamatkan anaknya. Menjadi anak seorang penguasa memang sudah istimewa, tetapi Jupiter jauh lebih istimewa dibandingkan anak lainnya. Ia mewarisi kekuatan dari kedua orang tuanya. Wadah yang dimilikinya begitu besar, bahkan dikatakan sebanding dengan satu dimensi, atau bahkan lebih luas lagi. Karena wadah itu, Jupiter tidak pernah bisa hidup normal. Ia tidak mampu mengendalikan kekuatan yang diwarisinya. Ling dan kemampuan bawaan dari Gaia bisa aktif kapan saja tanpa sepengetahuannya, sehingga wadah itu menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Demon King menyela dengan senyum tipis, mengatakan bahwa Kim Gi-gyu pasti pernah merasakan hal serupa. Kim Gi-gyu pun teringat kembali pada masa lalunya, ketika seluruh orang di pemakaman secara tidak sadar melakukan link dengannya. Melihat ekspresi Kim Gi-gyu,
Penasihat menyimpulkan bahwa Kim Gi-gyu memang pernah merasakan hal itu. Bagaimana pikiran dan perasaan orang lain ikut masuk, memengaruhi sesuatu yang tidak pernah diinginkan. Hal itulah yang akhirnya membuat Jupiter kehilangan akalnya. Kim Gi-gyu mengangguk, mengaku mengerti situasi itu. Namun ia tetap bertanya, bukankah seharusnya Gaia dan Kronos memiliki cara untuk mengatasinya? Penasihat menjawab, masalah utamanya adalah waktu. Jupiter mewarisi kekuatan waktu dari Kronos, dan tanpa disadari ia menghentikan waktunya sendiri. Di dalam aliran waktu, apapun bisa terjadi. Karena itu, sekalipun mereka berdua kuat, mereka tidak bisa berbuat banyak. Kim Gi-gyu lalu menyimpulkan, kemungkinan Kronos menawarkan sesuatu pada Gaia, menyelamatkan Jupiter dengan kekuatan Tuhan. Demon King mengangguk, membenarkan dugaan itu. Gaia akhirnya pasrah menerima tawaran tersebut. Namun untuk melakukannya, Jupiter harus disegel. Dengan kata lain, Gaia harus menyegel anaknya sendiri. Demon King menambahkan, meski niatnya baik, itu adalah keputusan yang bodoh, sebab bahkan Kronos tidak mampu mengendalikan aliran kekuatan Tuhan. Adegan kembali ke masa kini. Dua rantai Jupiter melesat menyerang Kim Gi-gyu. Kim Gi-gyu bersiap dan menahan keduanya sekaligus, tetapi serangan tidak berhenti. Kali ini Jupiter menyatukan kedua rantainya menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Kim Gi-gyu kesulitan menahannya hingga akhirnya terpental jauh, meski ia segera menyeimbangkan diri kembali. Kim Gi-gyu mengumpat dalam hati, menyesali karena tidak membawa Lu maupun El. Ia tahu situasinya akan lebih berat dari dugaan. Jupiter lalu bersuara, mengatakan bahwa Kim Gi-gyu telah salah paham. Ia tidak pernah menyalahkan ibunya. Yang membuatnya marah adalah omong kosong yang terus dibicarakan orang-orang tentang dirinya. Menanggapi itu, Kim Gi-gyu berkata bahwa ia mengerti. Yang benar-benar dibenci Jupiter sebenarnya adalah Kronos. Adegan pun kembali lagi ke masa lalu. Demon King melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Kronos semakin kehilangan akal sehatnya. Obsesi terhadap kekuatan Tuhan membuatnya bahkan tidak lagi mempercayai Gaia, satu-satunya sekutu yang semestinya ia andalkan. Tidak ada lagi yang penting baginya selain menguasai kekuatan itu. Awalnya banyak yang menduga bahwa Kronos ingin menyelamatkan dunia seperti para penguasa besar lainnya. Namun, menurut penasihat, semua itu hanyalah alasan. Kronos hanyalah manusia biasa yang buta karena keserakahannya. Sebagai penguasa, dia memang hebat, tapi pada dasarnya dia tetap manusia yang tidak mampu melawan nafsu. Kebodohan Kronos tidak berhenti di sana. Penasihat lalu bertanya pada Kim Gi-gyu, apakah ia pernah mendengar tentang Adam? Kim Gi-gyu menjawab singkat bahwa ia tahu Adam berkaitan dengan Project Adam, sebuah rencana misterius tentang manusia pertama ciptaan Tuhan yang masih dianggap legenda. Penasihat cukup terkejut karena Kim Gi-gyu sudah tahu banyak. Demon King yang mendengarkan juga awalnya mengira Kim Gi-gyu hanyalah anak polos yang tak tahu apa-apa. Demon King lalu menambahkan penjelasannya. Kronos begitu terobsesi mencari Adam, manusia yang keberadaannya bahkan masih dipertanyakan. Adam sudah menjadi legenda di antara para penguasa, namun Kronos yakin ada alasan kuat di balik itu. Kronos mengetahui identitas sejati Adam. Adam bukan sekadar manusia pertama, melainkan God Boy, tubuh yang diciptakan Tuhan sebagai cadangan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tuhan tidak memiliki tubuh fisik, hanya spiritual. Maka Adam adalah wadah sempurna untuk menampung kekuatan Tuhan. Karena itulah Kronos berambisi menemukannya. Namun pencarian itu berakhir dengan kegagalan. Adam tidak pernah ditemukan. Kegagalan itu justru membuat Kronos semakin gila, hingga akhirnya ia menarik kesimpulan sendiri. Kalau Adam tidak bisa ditemukan, maka ciptakan saja Adam. Mendengar itu, Kim Gi-gyu bertanya apakah hal itu mungkin dilakukan. Demon King menjawab tegas, tentu saja tidak. Namun Kronos sudah memiliki subjek percobaan yang dianggapnya menjanjikan. Kim Gi-gyu langsung menebak orang yang dimaksud, dan Demon King mengangguk. Subjek itu adalah Jupiter, anak kandungnya sendiri. Kronos menggunakan Jupiter sebagai bahan percobaan. Sebagai keturunan dari Gaia dan Kronos, Jupiter memiliki potensi luar biasa. Darah dari dua makhluk terkuat di dunia manusia. Kronos yakin Jupiter bisa menjadi prototipe Adam. Dengan kata lain, proyek Adam yang kelak dikembangkan Andras sesungguhnya bermula dari Kronos.
Kim Gi-gyu terdiam, mengingat kembali tatapan dingin ayahnya sewaktu ia masih kecil. Tatapan itu penuh obsesi yang tidak bisa dipahami anak kecil saat itu. Demon King menegaskan bahwa Kim Gi-gyu pasti sudah bisa menyambungkan sendiri peristiwa-peristiwa berikutnya. Menara berhasil didirikan, Tuhan dan Chaos mati, dan akhirnya Gaia mengkhianati Kronos. Namun Demon King menekankan, itu bukan pengkhianatan. Yang pertama kali melanggar janji adalah Kronos. Gaia sadar sejak awal apa yang akan dilakukan Kronos. Mata Gaia tidak bisa ditipu. Maka, Gaia menjadikan dirinya sendiri sebagai tower, menggunakan kekuatan Tuhan untuk menyempurnakan sistem menara dan memutar ulang dunia. Hasilnya, Kronos ditolak oleh dunia baru itu dan terlempar ke dasar Chaos. Tapi menurut penasihat, ada hal yang Gaia tidak ketahui. Kronos menyimpan cara untuk kembali naik dari dalam Chaos. Adegan kembali ke masa sekarang. Kim Gi-gyu menembakkan energi dari jarinya ke rantai-rantai yang membelenggu tubuh Jupiter. Satu persatu rantai itu terlepas dan jatuh ke lantai. Jupiter menatap Kim Gi-gyu dengan terkejut, tak mengerti maksud semua ini. "Kenapa kau membebaskanku?" tanya Jupiter dengan penuh kecurigaan. Kim Gi-gyu menatapnya dengan sorot kasihan, lalu berkata bahwa ia ingin mengajaknya bekerja sama. Jupiter tidak langsung paham. Kim Gi-gyu lalu menjelaskan ia bersedia membantu Jupiter membalaskan dendamnya. Sebagai gantinya, Jupiter harus berhenti merencanakan sesuatu di belakangnya dan benar-benar bekerja sama. Mendengar itu, Jupiter sempat terdiam, lalu perlahan senyum gilanya kembali muncul. Ia menjawab bahwa kerjasama itu mungkin saja, asalkan Kim Gi-gyu bisa melampauinya. Dengan penuh percaya diri, Jupiter langsung melesat ke depan dan melayangkan tinjunya. Kim Gi-gyu menyambut serangan itu dengan tenang, menahannya menggunakan telapak tangan. Tidak berhenti sampai di situ, Jupiter melapisi tangan satunya dengan kekuatan Chaos dan kembali menyerang. Sekali lagi, Kim Gi-gyu menahannya dengan telapak tangan satunya. Serangan Jupiter meledak dengan dahsyat. Gelombang kejutnya menghancurkan area sekitar, membuat suasana pertarungan semakin mencekam. Adegan lalu berganti ke masa lalu. Demon King mulai menceritakan kelanjutan kisah Kronos. Ia menjelaskan bahwa Kronos, setelah terlempar ke dasar Chaos, pada akhirnya berhasil keluar. Dengan cara yang tidak sepenuhnya jelas, Kronos merebut kembali tubuh Jupiter, lalu perlahan-lahan mulai mengendalikannya hingga berhasil mengambil alih sepenuhnya. Setelah itu, Kronos memasuki tower dengan satu tujuan pasti, mencari Gaia untuk merebut kekuatan Tuhan. Pertarungan besar pun terjadi, sebuah pertempuran yang disebut Demon King sebagai salah satu yang paling sengit dalam sejarah. Penasihat menambahkan, Kronos bertarung dengan tubuh yang bisa disebut hampir sempurna, sementara Gaia bertarung dengan kekuatan Tuhan di sisinya. Namun, keduanya tetap terikat pada batasan tower, sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan mereka secara penuh. Pada akhirnya, pemenang pertarungan itu adalah Gaia. Kronos dipisahkan dari tubuh Jupiter, dan hasilnya adalah kehancuran besar. Situasinya benar-benar kacau, nyaris menyerupai kiamat dunia. Semua dimensi hancur berantakan, hanya tower yang tetap berdiri tegak. Untungnya, kekuatan Chaos tidak ikut mengamuk dalam proses itu. Gaia lalu membangun kembali dunia, tetapi kali ini tidak dengan memutar ulang segalanya seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, ia memasukkan semua pecahan realitas itu ke dalam tower. Kim Gi-gyu yang mendengar penjelasan itu merasa bingung. Ia bertanya apa maksud dari memasukkan semuanya ke dalam tower. Penasihat menjelaskan bahwa setiap lantai di dalam tower sebenarnya adalah pecahan dimensi yang telah dimasukkan ke sana. Mendengar hal itu, Kim Gi-gyu terkejut. Demon King menambahkan bahwa seluruh dimensi bisa saja dimasukkan ke dalam tower. Bahkan Gaia sendiri tidak sanggup mengendalikan dua dimensi secara bersamaan. Dimensi yang dekat dengan Tuhan dan dimensi yang jauh dari Tuhan, yang bisa diartikan sebagai surga dan neraka. Kim Gi-gyu sempat bertanya-tanya apakah Lu mengetahui sesuatu tentang hal ini, meskipun ia memutuskan untuk menundanya dan menanyakannya nanti. Penasihat lalu menegaskan, inti dari cerita ini bukan soal detail teknis, tetapi kenyataan bahwa sejarah terus berulang. Kronos, entah bagaimana, berhasil hidup kembali. Menanggapi itu, Kim Gi-gyu hanya bisa menyebut Kronos sebagai sosok yang keras kepala. Namun Demon King meluruskan, mengatakan bahwa yang keras kepala sebenarnya adalah ayah Kim Gi-gyu sendiri. Demon King menjelaskan bahwa Kronos dan ayah Kim Gi-gyu adalah dua sosok yang berbeda, dan ia berjanji akan menjelaskan lebih jauh nanti. Cerita berlanjut, Kronos yang berhasil hidup kembali menyadari bahwa tubuh Jupiter kini berada di dalam bumi.
Demon King tidak memberikan rincian lebih lanjut, namun ia yakin Kim Gi-gyu sudah bisa menyimpulkan sendiri siapa sebenarnya dirinya di tengah semua rahasia besar ini. Dari balik kepulan asap, Jupiter kembali muncul dengan senyum tipis di wajahnya. Ia mengejek Kim Gi-gyu, mengatakan bahwa meski Kim Gi-gyu tampak lebih kuat sekarang, pada akhirnya dia hanyalah produk palsu. Mendengar ucapan itu, Kim Gi-gyu hanya terdiam. Dari pembicaraannya sebelumnya dengan Demon King dan penasihat Lim Hye-suk, ia mulai sedikit mengerti tentang siapa dirinya sebenarnya. Cerita pun beralih pada penjelasan yang diberikan penasihat Lim Hye-suk. Ia mengungkapkan bahwa Kim Gi-gyu dan keluarganya tercipta karena obsesi dari gaya. Lim Hye-suk lalu menyinggung pertemuan Kim Gi-gyu dengan Kronos di lantai 50, bertanya apakah saat itu Kronos sempat menyebut nama Kim Se-jin. Kim Gi-gyu mengangguk mengingat kembali ucapan Kronos bahwa ayahnya, Kim Se-jin, menikah dengan Lee Soo-jin dan melahirkan seorang anak dirinya sendiri. Kronos mengatakan bahwa Kim Se-jin memang mirip dengannya, tetapi sejatinya dia bukanlah Kronos. Lim Hye-suk menegaskan kembali, seperti yang dikatakan Kronos, bahwa Kim Se-jin hanyalah Kronos baru yang diciptakan oleh Gaia. Itu terjadi sebelum kejatuhan Kronos ketika ia masih saling mencintai dengan Gaia. Karena rasa rindu dan obsesinya, Gaia menciptakan sebuah keluarga yang meniru masa lalunya. Namun Lim Hye-suk menambahkan sesuatu yang penting. Menurutnya, meskipun orang tua Kim Gi-gyu hanyalah klon, Kim Gi-gyu sendiri bukanlah kloningan. Kim Gi-gyu adalah anak yang benar-benar terlahir dari mereka berdua. Penjelasan itu membuat Kim Gi-gyu terkejut. Ia bertanya-tanya, apakah benar ibunya hanyalah tiruan? Padahal selama ini ia melihat ibunya dan adiknya seperti manusia biasa. Demon King menimpali dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ada hal-hal lain yang berbeda dan ia akan menjelaskannya secara berurutan agar Kim Gi-gyu bisa lebih mudah memahami. Demon King menjelaskan bahwa Kim Se-jin, ayah Kim Gi-gyu, memang diciptakan oleh Gaia sebagai sosok yang menyerupai Kronos. Gaia ingin membuat klonnya sendiri, lalu membiarkannya hidup normal tanpa terlibat dalam kekuatan maupun konflik apapun. Bumi dipilih sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan itu. Namun, pada hari kelahiran Kim Gi-gyu, Kronos menyadari keberadaannya. Kronos mencoba memasuki bumi dengan menghasut penguasa lain. Karena itulah Gaia terpaksa melepaskan mimpinya tentang dunia damai dan memunculkan menara di bumi. Kim Gi-gyu yang mendengarnya mulai paham lalu bertanya, apakah sistem player diciptakan untuk mencegah Kronos masuk? Demon King menjawab bahwa tebakan itu benar. Gaia tidak punya pilihan lain selain menghubungkan menara dengan bumi untuk menghalangi Kronos. Penasihat Lim Hye-suk menambahkan, meski semua persiapan telah dilakukan, tekad Kronos tidak bisa diremehkan. Ia tetap berhasil menerobos masuk, walau tidak dalam kekuatan penuh. Namun, meskipun Kronos tidak datang dengan seluruh kekuatannya, Kim Se-jin tetap tidak mampu mengalahkannya. Lim Hye-suk menegaskan bahwa mungkin Kim Gi-gyu tidak mengingatnya, tetapi sebenarnya ia pernah jatuh ke tangan Kronos. Mendengar itu, Kim Gi-gyu terkejut. Perlahan, ingatan masa lalunya kembali. Ia mengingat sosok yang menyerupai ayahnya, menatapnya dengan tatapan tajam seakan berniat menghabisinya. Kenangan itu semakin jelas. Ketika kecil, Kim Gi-gyu pernah digendong oleh seseorang. Orang itu berbicara dengan nada kesal, menyebut bahwa meski tubuh Jupiter telah ditemukan, kekuatannya sudah ditekan begitu rendah hingga tidak bisa diambil alih. Sosok yang menggendong Kim Gi-gyu itu ternyata adalah Kronos sendiri. Ia terlihat murka karena tubuh Jupiter terlalu lemah untuk ia kuasai. Sementara itu, Kim Se-jin, ayah Kim Gi-gyu, yang sejatinya adalah klon dari Kronos, terlihat kesulitan berdiri. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah-engah. Ia bersikeras meminta Kronos untuk mengembalikan Kim Gi-gyu. Tak jauh dari sana, penasihat Lim Hye-suk juga terbaring lemah dengan tubuh penuh luka, sementara Taegu, ketua asosiasi player, dalam kondisi serupa. Kronos menanggapi permintaan Kim Se-jin dengan tatapan tajam. Ia menyebut Kim Se-jin aneh karena meminta sesuatu yang bukan miliknya. Menurutnya, Jupiter adalah miliknya dan ia berhak mengambilnya kembali. Namun bukan hanya itu, Kronos menambahkan bahwa ia juga akan mengambil kembali senjatanya, sabit ruang dan waktu, yang saat itu berada di tangan Kim Se-jin. Kronos mengulurkan tangannya ke arah sabit ruang waktu, menyatakan bahwa ia akan mengambil kembali senjatanya itu bersama semua yang menurutnya milik sendiri. Namun sebelum ia sempat melakukannya, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang mengejutkan semua orang.
Kronos tampak berkeringat dingin karena sumber guncangan itu bukan dari lawan-lawannya, melainkan dari Kim Gi-gyu kecil. Tanpa disangka, tubuh kecil Kim Gi-gyu memancarkan aura kuat yang menekan sekeliling. Ia melayang di udara seolah sedang menyerap sesuatu yang besar. Saat itu, rupanya Kim Gi-gyu berusaha melakukan link langsung dengan Kronos. Hal itu membuat Kronos berteriak kesakitan. Tak menyangka bocah sekecil itu bisa memberikan tekanan seberat ini. Kim Se-jin yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Dalam pikirannya, situasi menjadi semakin gawat. Ia tahu bahwa roh Kronos bukanlah sesuatu yang bisa ditahan seorang anak, apalagi Kim Gi-gyu. Jika ini dibiarkan berlanjut, keseimbangan dunia bisa hancur. Kim Se-jin sadar ia harus segera bertindak. Namun sebelum sempat melakukan apapun, ia mendengar suara teriakan memanggil namanya. Menoleh ke arah suara itu, betapa terkejutnya Kim Se-jin melihat Lee Soo-jin, istrinya atau tepatnya kloningan dari Gaya, datang dengan tergesa sambil membawa bayi kecil anak kedua mereka. Cerita bergeser sejenak ke masa kini. Penasihat Hye-sok menanyai Gi-gyu sejauh mana ia memahami sistem tentara bayaran asosiasi. Gi-gyu menjawab sesuai yang ia tahu bahwa tentara bayaran adalah kelompok yang bekerja sama dengan asosiasi, menerima keuntungan ketika dibutuhkan. Hye-sok mengangguk lalu mengatakan bahwa jawaban itu benar untuk masa kini, tetapi berbeda dengan tujuan awal saat sistem itu pertama kali dibuat. Ia menjelaskan, tentara bayaran dulunya dibentuk bukan hanya untuk kepentingan asosiasi, melainkan sebagai pengawal pribadi Gi-gyu sendiri. Kelompok itu sengaja dibangun oleh Kim Se-jin agar Gi-gyu selalu terlindungi. Mendengar hal itu, Gi-gyu terdiam kaget. Hye-sok melanjutkan bahwa dirinya sebenarnya juga termasuk salah satu anggota tentara bayaran di masa lalu. Bahkan Oh Tae-gu yang kini menjabat sebagai ketua asosiasi, dulunya juga termasuk di dalam kelompok itu. Banyak pionir lain yang ikut bergabung, meski sebagian besar sudah gugur. Tujuan utama mereka jelas, menjaga keselamatan Gi-gyu, karena jika ia jatuh, dunia bisa benar-benar hancur. Cerita pun kembali lagi ke masa lalu. Lee Soo-jin terlihat sangat khawatir melihat kondisi Gi-gyu kecil. Kim Se-jin terkejut sekaligus panik melihat istrinya muncul di tempat berbahaya ini, apalagi sambil membawa bayi mereka. Dengan suara keras dan tubuh gemetar, ia berteriak agar Lee Soo-jin segera pergi menjauh, berjanji bahwa ia akan menahan situasi di sini. Namun Lee Soo-jin tak sempat merespons. Ia justru berteriak, menyuruh Kim Se-jin menoleh ke belakang. Saat Kim Se-jin menoleh, Kronos sudah bersiap melancarkan serangan langsung padanya. Dengan tatapan marah, Kronos berkata bahwa Kim Se-jin harus mengembalikan kekuatan dewa dan sabit ruang waktu. Belum sempat serangan itu menghantam, tubuh Kronos tiba-tiba terhenti. Rantai segel yang kuat melilitnya. Kronos menggeram kesal, karena ia tahu persis siapa pemilik kekuatan itu. Lagi-lagi, Gaya muncul untuk menghalanginya. Dengan amarah yang meluap, Kronos menuntut Gaya menyerahkan kekuatan dewa kepadanya. Ia bersikeras bahwa hanya dengan cara itu, ia bisa menyelamatkan Jupiter. Namun Gaya menatapnya dengan tenang dan berkata, "Anakku bukanlah Jupiter lagi." Gaya mengelus lembut wajah Gi-gyu kecil, lalu menambahkan, namanya sekarang adalah Kim Gi-gyu. Dan satu hal lagi, aku bukan lagi Gaya, namaku sekarang Lee Soo-jin. Kronos terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia bingung dengan maksud Gaya. Apakah Gaya benar-benar berniat menyelamatkan Jupiter dengan kekuatan dewa? Kronos semakin geram, yakin bahwa tubuh Gaya saat ini tidak mungkin mampu menahan kekuatan sebesar itu. Kim Se-jin yang melihat semua itu pun berteriak, berusaha menghentikan Gaya karena ia tahu betapa berbahayanya tindakan itu. Tapi tubuhnya yang penuh luka membuatnya sulit bergerak, hanya bisa memanggil nama Lee Soo-jin dan Gi-gyu dengan suara lemah. Dengan senyum lembut namun penuh duka, Gaya menatap Gi-gyu kecil. Ia meminta maaf karena tidak lagi bisa menemani anak itu mulai sekarang. Dalam hatinya, Gaya mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Gi-gyu dan juga putri kecilnya. Ia lalu memejamkan mata dan dalam bisikan hati yang lirih, ia meminta maaf pula kepada anaknya yang lain, Jupiter. Tanpa ragu, Gaya menggunakan kekuatan dewa yang dimilikinya untuk menekan energi besar demi menyelamatkan Gi-gyu. Cerita berpindah kembali ke masa kini. Gi-gyu mendengarkan penjelasan penasihat Hye-sok, terkejut mengetahui kebenaran masa lalunya.
Hyesok menjelaskan bahwa Lee Sujin, ibu Gigyu, telah mengorbankan dirinya demi menyelamatkan putranya. Namun saat itu, Kim Sujin yang sudah berada di ambang kematian tidak bisa hanya berdiam diri. Ia lalu menyalurkan seluruh energi kehidupan yang tersisa ke tubuh Lee Sujin. Pengorbanan itu berhasil. Lee Sujin selamat dan Kronos pun berhasil diusir. Tetapi sebagai gantinya, Kim Sujin kehilangan nyawanya habis terbakar oleh energi yang ia serahkan. Hyesok melanjutkan, mengatakan bahwa harga untuk menggunakan kekuatan dewa dengan tubuh yang tidak sempurna memang sangatlah besar. Bahkan setelah pengorbanan Kim Sujin, Lee Sujin tidak sepenuhnya selamat. Beban dari kekuatan itu berubah menjadi penyakit yang terus melemahkannya. Demon King menambahkan bahwa penyakit yang diderita oleh ibu Gigyu adalah konsekuensi dari peristiwa tersebut. Untungnya, Gigyu di kemudian hari berhasil menyelamatkan ibunya dengan menggunakan elisir. Mendengar semua penjelasan itu, Gigyu kemudian bertanya-tanya, apakah ibunya mengetahui semua kebenaran ini? Dan bagaimana dengan adiknya? Apa identitas sebenarnya? Apakah adiknya juga hanya klon yang diciptakan Gaia?